Satu pensil di tepi tempat sampah kini menjadi sabit maut bagi para pemegang otoritas kekuatan. Asosiasi kekuatan geger memburu pelakunya, namun mereka takkan pernah menduga siapa aku yang sebenarnya. Siang hari aku hanya pegawai biasa, namun saat malam tiba, aku adalah dewa kematian. Di era kebangkitan ini, organisasi supranatural raksasa berkuasa penuh atas nasib setiap orang. Manusia biasa tanpa kekuatan hanya bisa merayap di celah kehancuran demi bertahan hidup. Aku berada di tengah keduanya, terbangun dengan kekuatan yang awalnya dianggap sampah tak berguna. Hanya mampu memicu kecelakaan konyol. Aku bekerja keras demi menyokong adik perempuanku yang buta. Aku bergabung dengan grup Luo, perusahaan supranatural terbesar, meski hanya sebagai kacung rendahan. Kupikir hidupku akan terus monoton, sampai bencana besar menghancurkan segalanya tanpa belas kasihan. Potensi adikku bangkit secara tiba-tiba, mengungkap sebuah kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Kemampuan disintegrasi muncul, namun tubuhnya yang rapuh tak sanggup menanggung beban kekuatan itu. Mengetahui hal itu, grup Luo mengirim pasukan untuk menculiknya secara paksa demi ambisi keji. Mereka ingin mengekstrak kekuatannya. Meski kuberikan segalanya, aku gagal menghentikan mereka hari itu. Aku hanya bisa menatap nanar saat adikku direnggut, sementara aku terkapar bersimbah darah. Melihatku terluka, jiwa adikku terguncang hingga kekuatannya meledak dan memukul mundur semua musuh. Aku terkubur di bawah reruntuhan dalam kondisi kritis, dihantui bayang-bayang kegagalan yang menyiksa. Keputusasaan itu terus membakar jantungku, sebuah rasa lemah yang membuat jiwaku ingin berteriak. Gigiku bergemeretak menahan amarah. Meski tubuhku hancur, api dendam ini takkan pernah padam. Kini aku bergerak dari kegelapan, bersiap menyeret para parasit itu ke neraka satu persatu. Target pertamaku adalah si telekinetik licik itu, nyawanya kini sudah berada di ujung tanduk. Saat kami menderita, dia tertawa tanpa beban. Di mana letak keadilan di dunia yang busuk ini? Tatapanku dingin menusuk layar raksasa di seberang jalan yang memamerkan wajah sang idola palsu. Luo Chan, pemuda angkuh berseragam olahraga, berakting seolah dia adalah pahlawan bagi seluruh kota. Luo Chan, apa pesanmu untuk para penggemar? Tanya jurnalis pada bintang supranatural populer itu. Aku akan terus membantu lebih banyak orang, ucapnya dengan senyum palsu yang memuakkan telingaku. Kater di tanganku patah berkeping-keping. Amarahku meledak, menuntut darah sebagai balasan atas segalanya. Takkan kulupakan, dialah eksekutor pertama yang menghancurkan hidupku dan adikku dengan brutal. Luo Chan, sang jenius telekinetik kebanggaan grup Luo, sebenarnya adalah monster berdarah dingin. Di balik topeng kemilau itu, tersimpan kekejaman tanpa batas yang tak pernah diketahui publik. Ingatkah kau saat meremukan tulangku dan merobek rahangku? Kau menyebutnya sebagai takdir sampah. Kau bilang aku sampah? Lihat saja, sekarang giliranku yang akan menulis takdir kematianmu. Di tengah kerumunan ramai, kubuang kater rusak itu ke tempat sampah. Permainan maut dimulai, jariku mulai berhitung cepat, mengalkulasi setiap variabel untuk menciptakan simfoni kehancuran yang presisi. Sistem misterius memodifikasi kekuatanku. Bukan lagi kecelakaan, melainkan ekspansi yang bersifat mutlak. Kini aku bisa mengatur takdir buruk siapapun lewat perhitungan matematis yang mematikan. Jangkauan kekuatanku akan terus meluas seiring meningkatnya otoritas yang kumiliki saat ini. Radius 500 meter sudah cukup untuk memulai perburuan berdarah di tengah kota ini. Seluruh data di area ini mengalir masuk ke otakku bagaikan arus informasi yang dahsyat. Target terkunci. Sebuah tempat sampah biasa di dekat halte mulai memancarkan cahaya merah pekat. Cahaya maut yang hanya bisa kulihat. Pensil di tanganku pun bersinar, siap memicu petaka. Cukup dengan meletakkan pensil ini di sana, ajal Luo Chan akan segera menjemputnya. Darahku mendidih karena haus dendam. Luka lama ini berdenyut, menuntut pembalasan yang setimpal. Kekuatan insiden telah berevolusi. Kalkulasiku kini menciptakan jaring takdir yang tak mungkin dihindari. Semua objek yang terlibat kini terbungkus cahaya merah, saling terhubung dalam rantai kematian. Inilah yang kusebut sebagai jalur insiden. Sebuah koreografi maut yang akan segera dimulai. Aku hanya perlu menempatkan pensil ini di posisi yang tepat. Tanpa ragu, target akhir akan segera tercapai. Membunuh Luo Chan begitu saja? Tidak, itu terlalu mudah baginya. Di balik topeng tengkorak, aku menyeringai jahat. Hasrat kegelapan mulai membara. Kalkulasi dimulai, kekuatanku kini meluas hingga radius 500 meter jauhnya. Segalanya tertangkap dalam sensor inderaku. Aku melirik jam tangan, waktu eksekusi telah terpampang jelas di sana. 12:30 16 detik. Prediksi insiden dimulai seiring jangkauan kekuatanku. Kulihat wanita menggendong anak hingga mahasiswa bersepeda yang menunggu lampu merah. Semua hanyalah pion bagiku. Pria tua yang terbatuk di dekat tempat sampah seberang, tepat di depan halte bus yang ramai. Gadis bersolek, burung terbang sunyi, hingga kerumunan di gedung komersial, semua berada dalam pengawasanku sekarang. Namun target utamaku adalah kemampuan menghilang Luo Chan. Dia tak sekadar lenyap dari pandangan mata. Saat tak terlihat, kulitnya berubah 10 kali lebih keras dari intan. Sebuah pertahanan yang mustahil ditembus.
Satu-satunya cara menghabisinya adalah saat kekuatannya belum aktif sepenuhnya. Itulah celah fatal yang aku cari. Aku menjentikan jari. Seketika objek-objek di sekitarku terbungkus cahaya merah yang menyilaukan mata secara instan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Di hadapanku, sebuah bus tingkat raksasa muncul membelah jalanan kota yang padat. Cahaya merah itu semakin terang, beradu dengan raungan mesin motor yang menggema dari ujung jalan seberang. Jubahku berkibar ditiup angin kencang. Di wajahku, tersirat kegembiraan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tragedi ini resmi dimulai saat lampu merah berganti hijau. Jam tanganku membeku di angka 12:32. 11 detik kemudian, waktunya tiba. Kututup rapat identitasku di balik tudung jubah hitam yang sangat pekat. Tanpa keraguan, aku melangkah membelah kerumunan orang, menyatu dalam arus pejalan kaki yang tak sadar bahaya. Aku bergerak cepat menuju halte bus, tepat ke arah tempat sampah tua yang dipenuhi kerikil tajam. Langkahku terhenti tepat 2 ubin dari target. Sambil melirik waktu, kusiapkan pensil gambar di genggamanku sekarang. Sesuai perhitungan matang, kutancapkan pensil itu secara vertikal di sudut kiri atas tempat sampah tersebut. Kuatur sudutnya dengan presisi tinggi. Pastikan tanda pada pensil sejajar dengan kerumunan yang menunggu bus di sana. Setelah semua jebakan terpasang sempurna, aku kembali memeriksa waktu yang terus berjalan dengan sangat pasti. 12:33:06. Kuperbaiki posisi topeng tengkorak yang menutupi wajah dingin ini. Di balik topeng, senyum sinis mereka lebar. Aku pun menghilang, menyelinap ke sudut gelap yang tak terjamah. Kegelapan menelanku perlahan. Dengan mata merah darah, aku siap menyaksikan pertunjukan maut yang akan segera terjadi. Suara klakson bersahutan, disusul raungan mesin motor yang memekakan telinga dari balik arus kendaraan yang padat. Motor besar berwarna merah menyala melaju cepat. Keberadaannya yang misterius seketika menarik perhatian semua orang di sana. Tatapanku menajam seketika. Meski sosoknya tak kasat mata, aku tahu persis siapa yang sedang mengemudi itu. Intuisiku berteriak kuat. Dia adalah sang telekinetik tak terlihat dari organisasi elit berkekuatan super itu. Itulah Luo Chen. Dia memacu motornya, meliuk lincah di tengah kemacetan kota demi mengejar waktu yang tersisa. Dia berniat menerobos lampu merah. Di saat yang sama, jebakan pensilku mulai bereaksi. Sebuah taksi melintas pelan. Roda taksi menghantam genangan air, membuat pensil itu terjatuh. Suara dentingnya langsung memicu rasa penasaran orang sekitar. Seorang kakek yang menunggu di halte merasa heran. Dia bangkit dari duduknya untuk mengambil pensil misterius itu. Tak sengaja, dia menyenggol wanita di dekatnya. Wanita itu tersedak hebat dan mulai terbatuk dengan wajah memerah. Kerumunan segera mendekat karena panik. Kegaduhan ini seketika merusak konsentrasi Luo Chen yang sedang melintas di sana. Sang telekinetik yang hendak pergi itu terpaksa membatalkan wujud transparannya demi melihat apa yang sedang terjadi. Sebuah kepala tiba-tiba muncul di atas motor, menciptakan pemandangan aneh. Luo Chen menoleh ke arah kerumunan itu. Wajah tampannya langsung mencuri perhatian gadis-gadis muda di sana. Itulah dia, sang legenda, Luo Chen yang asli. Cepat, ambil fotonya. Teriak para gadis itu sambil terburu-buru mengeluarkan ponsel dari saku mereka masing-masing. Luo Chen membalas dengan raungan mesin motornya, bersiap memacu kendaraan menuju lampu merah di depan sana. Namun di puncak gedung komersial, para pekerja bangunan yang sedang memasang kaca luar mulai terganggu oleh teriakan. Fokus mereka terpecah seketika. Tanpa sengaja, tali pengikat kaca besar yang mereka pegang mulai mengendur dan terlepas. Kaca raksasa itu kini melayang bebas di udara. Sudut jatuhnya membiaskan cahaya matahari tepat ke arah sang target. Pantulan cahaya itu membutakan Luo Chen seketika. Maut kini berada di depan mata. Pria tak kasat mata itu memacu kendaraannya. Saat cahaya menyilaukan tiba-tiba membutakan matanya, mengungkap wujud aslinya. Dia meringis, matanya terpejam paksa. Namun laju motor di bawahnya tak berkurang sedikit pun. Kendaraan itu melesat lurus. Klakson bus melengking tajam, memekakan telinga Liu Hao Chen yang panik. Angin menderu kencang. Bus yang melaju stabil itu tak menduga kemunculan tiba-tiba sang target di jalurnya. Klakson darurat dan rem mendadak tak lagi berguna. Ledakan benturan keras pun tak terhindarkan. Dalam sekejap, tabrakan beruntun terjadi. Tubuh Liu dan motornya terpental hebat dihantam bus besar itu. Keduanya melayang di udara sebelum akhirnya terhempas ke aspal dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya terseret menghantam tiang lampu jalan tepat di hadapanku. Motor yang tadi gagah kini hancur total. Puing-puing berserakan di mana-mana. Kecelakaan tragis itu memicu jeritan histeris dari kerumunan orang yang menyaksikan. Cepat panggil ambulans! Suasana seketika berubah menjadi kekacauan yang sangat mencekam bagi semua orang. Persimpangan tua itu makin sesak oleh kerumunan. Aku yang bertopeng perlahan mundur, menghilang dari pandangan. Dari jarak 20 meter, aku menatap ke arah puncak gedung tepat di atas kepala sang target. Ada kaca raksasa menggantung di sana. Aku menunduk, melirik jam tanganku dengan tatapan dingin.
Tepat pukul 12:35 detik kedua, aku membuka kepalan tanganku. Seketika, tali penahan kaca di puncak gedung itu putus secara misterius di bawah kendaliku. Para pekerja konstruksi mematung ngeri. Kaca raksasa itu meluncur jatuh, tepat menuju arah Liu Haochen. Bersimbah darah dan luka parah di kepala, dia kini kehilangan kendali atas kemampuan spesialnya. Wujudnya kini terlihat jelas. Darah segar mengalir dari mulutnya saat maut mendekat dari langit biru. Di tengah teriakan massa, sosok Liu Haochen terkubur di bawah ribuan pecahan kaca yang sangat tajam. Lampu hijau menyala. Aku melangkah tenang menyeberang jalan, meninggalkan pemandangan neraka di belakangku. Jantungku berdegup kencang, aku melirik sekilas ke arah tubuh yang tergeletak tak berdaya itu, dia tanpa sekarat. Di sekelilingnya, bangkai motor dan puing kota berserakan tak lagi berbentuk. Tiang lampu bengkok itu tertimbun kaca. Dialah sang telekinetik berbakat dari kelompok Luo yang tersohor. Liu Haochen yang sombong itu kini hancur berkeping-keping. Akhirnya, rencanaku berhasil dieksekusi sempurna. Ini pertama kalinya aku membunuh dengan kekuatan evolusiku. Brutalitas adegan ini melampaui dugaanku sendiri. Bajingan ini pernah mencoba menculik adikku secara paksa dengan memanfaatkan kekuatan tembus pandangnya. Dulu kulitnya tak tertembus, membuatku tak berdaya. Namun kini, aku telah benar-benar tenang menghadapi segalanya. Di balik topeng, mataku berkilat merah. Sebuah senyuman puas terukir saat aku terus melangkah pergi. Raungan sirine mulai mendekat. Aku menoleh terakhir kalinya ke arah pecundang yang sudah hancur itu. Aku memasuki gedung tua dan menghilang di lorong sempit. Dia tidak akan mati begitu saja hari ini. Aku sengaja membiarkannya hidup. Setidaknya untuk saat ini, karena kematian terlalu mudah bagi pengkhianat sepertinya. Aku ingin dia merasakan penderitaan tanpa akhir sebelum aku menyeret jiwanya ke neraka terdalam. Liu hanyalah sebuah pembuka. Dendamku baru saja dimulai. Jauh di pinggiran kota Lincheng yang sunyi, berdiri sebuah pabrik tua yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri bertegangan listrik tinggi. Suara las dan deru mesin raksasa terus menggema dari dalam bangunan kusam yang tersembunyi itu. Pabrik itu tampak berantakan, penuh dengan tumpukan besi tua dan suku cadang mesin yang terbengkalai. Seorang pria tua berambut abu-abu tampak sibuk bekerja. Dia terlihat sangat ahli dalam bidang teknik. Meski mengenakan baju kerja usang dan berusia 50 tahun, tubuhnya tetap terlihat sangat kokoh. Matanya fokus menatap percikan api saat dia menyatukan kepingan logam alloy dengan sangat teliti. Langkah kakiku terdengar jelas. Tanpa menoleh, dia bertanya tentang hasil dari perburuan berdarahku tadi. Aku mendekat dan membuka tudung kepalaku, mengungkap topeng tengkorak hitam yang kusembunyikan di wajahku. Pria itu adalah Lao Ming. Dia dan aku adalah korban kekejaman kelompok Luo yang sama. Kami berdua disatukan oleh rasa benci dan haus akan pembalasan dendam yang membara di hati. Aku melepas topeng dan pakaianku, memperlihatkan tubuh yang penuh dengan jejak perjuangan hidup mati. Gulungan celanaku terbuka, mengungkap pemandangan mengerikan yang terukir permanen di seluruh kulit tubuhku. Rahang, kedua lengan, dan kakiku, semuanya kini terbuat dari logam perak dingin. Lihatlah bekas luka ini, garis luka ini membelah tubuhku, tatapan merahku tak lagi tampak seperti manusia. Lao Meng, periksa ini. Pria tua berambut abu-abu itu meletakkan perkakasnya dan mendekat, perlahan mengangkat lengan kananku. Dia menyipitkan mata, meneliti setiap inci dengan seksama. Komponennya sempurna, masalahnya bukan pada mekaniknya. Sambil menepuk bahuku, dia berujar jika aku terlalu terburu-buru. Protesis ini masih sangat baru bagimu. Tubuhmu butuh waktu untuk sinkronisasi total. Wajar jika sesekali terasa ada jeda saraf yang tak selaras. Lao Meng menatap wajahku penuh minat. Setidaknya, pembedahan ilegal ini memulihkan wajahmu dengan cukup luar biasa. Mendengar ucapan itu, aku hanya bisa terdiam dan sedikit memiringkan kepala. Kualihkan pandangan pada cermin kusam di sudut ruangan. Meski berdebu, pantulan diriku terlihat sangat jelas. Wujudku telah berubah total. Bekas luka mengerikan berpadu dengan tungkai mesin yang dingin dan kaku. Jika penyamaran ini gagal, mustahil bagiku untuk kembali dan menyusup ke dalam grup Luo. Setelah berjuang melewati maut, hal pertama yang kulakukan adalah merombak wajah ini demi sebuah misi. Aku harus kembali ke sarang musuh. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman untuk menghancurkan mereka. Lao Meng bertanya apakah perawatan akan dilanjutkan, mengingat aku sudah sibuk sepanjang pagi ini. Tak perlu istirahat. Aku memalingkan wajah dari cermin dan melangkah dengan pasti. Aku menuju tabung nutrisi setinggi 2 meter. Hanya bagian depannya yang transparan, memperlihatkan isinya. Cairan nutrisi mendidih penuh gelembung di balik dinding baja tebal. Di sanalah dia terbaring. Seorang gadis berambut perak meringkuk dalam gaun putih tipis, matanya terpejam dalam tidur panjang. Dia tampak begitu cantik di usia 15 tahun. Xiao Yu, adikku satu-satunya. Tatapan dingin ini seketika melunak. Tangan mekaniku menyentuh kaca tabung itu dengan penuh kasih. Kondisi adikmu jauh lebih rumit dibandingkan luka fisik yang kau derita, Nak. Lao Meng menghela napas panjang sambil menatap tabung itu.
Mentalnya mengalami guncangan yang luar biasa hebat. Otaknya kini dalam mode perlindungan diri. Terlebih, sebagian kekuatannya telah dirampas paksa oleh mereka. Beruntung, grup Luo gagal mengekstraksi seluruh kekuatannya saat itu. Jika tidak, dia pasti sudah tiada. Kertakan sendi mesin terdengar saat aku mengepalkan tinju. Grup Luo, kalian akan membayar semua ini. Pupil mataku memerah, memancarkan cahaya penuh dendam. Saatnya memilih jalan yang paling menyakitkan. Emosiku mereda sejenak setelah perawatan dimulai. Tanpa kata, aku melangkah menuju kursi besi itu. Bentuk kursi itu lebih mirip instrumen penyiksaan daripada tempat untuk sekadar beristirahat. Lau Meng menggeleng pasrah, mengikat lenganku ke sandaran dan memasang helm konduktor di kepalaku. Setelah kebangkitan kekuatan, kondisi fisik memang meningkat. Tapi level kekuatan setiap orang berbeda-beda. Hanya orang gila yang terpikir menstimulasi sel tubuh dengan sengatan listrik demi meningkatkan kekuatan fisik. Lau Meng terus mengoceh sambil jemarinya lincah mengatur tombol kendali pada kursi listrik tersebut. Saat ini kekuatanku belum cukup. Memperkuat raga adalah satu-satunya persiapan yang bisa kulakukan sekarang. Tak ada setitik pun rasa takut di wajahku. Lau Meng bertanya apakah voltasenya harus tetap normal. Naikkan 50%. Tidak, lipat gandakan. Lau Meng terbelalak tak percaya menatapku. Dia mengumpat, mengira aku ingin bunuh diri. Tapi aku sudah membulatkan tekad di kursi ini. Aku menatap adikku di dalam kapsul itu, seluruh fokus dan jiwaku kini terpusat sepenuhnya. Lipat gandakan. Aku pasti bisa menahannya. Lau Meng akhirnya menyerah dan memutar tuas intensitasnya. Tombol ditekan. Suara dengungan mesin meledak, diiringi kilatan arus listrik yang menyelimuti seluruh tubuhku. Guncangan hebat menghantam raga. Aku menggertakkan gigi, menelan semua teriakan dalam keheningan. Vena di bawah kulitku menonjol hebat, gemetar menahan rasa sakit yang tak terlukiskan demi sebuah kekuatan. Di sudut kota Longshan yang bising saat senja, aliran kendaraan dan cahaya neon mulai mendominasi. Suara klakson dan getaran pesawat yang melintas memecah kesunyian langit kota yang penuh polusi. Di pusat hiruk-pikuk itu, berdiri megah gedung pencakar langit milik grup Luo yang sangat ikonik. Bangunan itu menjulang ratusan meter, bagaikan pedang baja raksasa yang siap menantang langit. Dinding perak berkilau dengan jendela raksasa, para pembersih tampak bergelantungan di ketinggian. Di lobi utama gedung, grup Luo yang menjulang, suara nyaring kartu akses bergema tajam. Mengenakan seragam biru berlogo grup Luo, aku menyelinap dengan topi dan masker tertutup. Menunduk dalam, tanganku terus bergerak gelisah sejak melangkah masuk ke sarang musuh ini. Perhitunganku dimulai, meski saat ini Luo Shan sudah terbaring sekarat di rumah sakit. Dia tetaplah bintang supranatural pujaan ribuan orang. Dendamku takkan berhenti di fisik saja. Aku akan menghancurkan reputasinya. Saat lift berhenti di lantai 15, aku membetulkan topiku. Keluar dari lift, koridor krem panjang membentang, aku melirik jam tangan dengan waspada. Begitu jarum panjang menunjuk angka 12, aku bergerak cepat menuju ujung lorong. Tepat setelah 21 langkah, aku berhenti dan mengeluarkan sebuah benda misterius. Mirip sebuah tombol, aku menekannya ke kanan. 2 detik kemudian bentuknya berubah pipih. Rencana selesai, aku segera bergegas masuk ke dalam lift yang sedang turun. Pintu tertutup perlahan, aku menarik napas panjang sambil menunggu momen yang dinanti. Tiba-tiba dinding koridor terbuka, sekelompok orang berjubah putih keluar sambil beradu argumen. Namun hingga aku mencapai lantai bawah, segalanya tampak normal dan berjalan lancar. Di lantai puncak markas grup Luo, ruangan 100 meter persegi dipenuhi sosok-sosok tegang. Hanya ada pria berjas di sana, dengan 2 warna dominan, abu-abu dan hitam. Jas abu-abu adalah tim humas, sang penjaga citra dan opini publik grup Luo. Sementara jas hitam adalah tim investigasi, mereka yang bergerak di balik bayangan gelap. Melakukan segala tugas kotor dan tak terkatakan demi kepentingan grup Luo yang agung. Mereka mengelilingi seorang wanita kuat, layaknya bintang-bintang yang memuja sang rembulan. Dia adalah Oulan, sekretaris jenderal grup Luo, yang tiba-tiba menggebrak meja dengan keras. Apa gunanya tim komunikasi sampah ini? Kalian hanya bisa bicara besar saat meminta dana. Kini saat masalah besar datang, kalian bungkam 1000 bahasa. Wajah Oulan tampak begitu kelam. Riasannya yang tajam terlihat mengerikan, ia menunjuk layar yang menyiarkan kecelakaan Luo Shan. Gebrakan kedua menyusul, meninggalkan bekas tangan yang simetris di atas meja kayu mewah. Berita buruk membanjiri internet, dan kalian bahkan tidak bisa meredam situasi darurat ini. Belum lagi tim investigasi, sampai detik ini pun kalian masih gagal menemukan penyebabnya. Ruang rapat seketika sunyi senyap, atmosfer di sana terasa begitu mencekam dan dingin. Tak ada yang berani bernapas, mereka tahu betapa kejamnya metode wanita di depan mereka. Amarahnya meledak lagi, makian kasar mulai terlontar hingga seorang pria berambut pendek berdiri. Sekretaris Jenderal, kami telah menyelidiki lokasi kejadian segera setelah insiden itu meletus. Kami memeriksa semua kamera pengawas jalan hingga rekaman dashboard mobil yang melintas. Fakta membuktikan bahwa ini hanyalah kecelakaan murni, ucap pria itu sambil memberi isyarat.
Ia menunjuk ke layar raksasa. Oulan terdiam, ia sudah menonton video itu berkali-kali. Dia sudah memperingatkan Luoshan untuk waspada, tapi pria itu tak pernah mau mendengar. Memikirkan nasib Luoshan, kemarahan Oulan memuncak. Apa sebenarnya pemicu utama semua ini? Mengapa kemampuan menghilang Luoshan bisa gagal secara tiba-tiba di saat yang krusial? Anggota tim investigasi hanya bisa saling lirik, tak ada yang berani membuka suara mereka. Akhirnya pria berambut pendek itu angkat bicara. Pemicunya hanyalah sebuah pensil sederhana saja. Ia menyambungkan alat perekam ke layar besar, memutar adegan dari dalam sebuah mobil. Di bawah halte bus yang ramai, terlihat sebuah tangan misterius dengan sarung tangan hitam. Tangan itu menyelipkan pensil di sela tempat sampah, memicu reaksi berantai yang sangat fatal. Hal itulah yang membuat Luoshan terpental. Jadi kau bilang dia lumpuh karena pensil? Oulan mengangkat alisnya penuh keraguan. Namun saat itu aku tak bisa melakukan apa-apa. Rekaman itu nyata. Dia segera menekan gejolak batinnya untuk tetap bersikap tenang. Kita harus segera menggelar konferensi pers untuk mengalihkan pandangan publik dari skandal ini. Gunakan rumor para pengguna telekinesis baru untuk menenggelamkan berita busuk ini sekarang juga. Jangan sampai ulah gila Luochen menghancurkan kepentingan dan kejayaan grup kita. Sementara itu di luar ruangan, aku berdiri, dia mengenakan seragam kerja biru sambil memegang dokumen. Saat aku melangkah mendekati pintu rapat, sebuah suara penuh selidik terdengar dari belakangku. Xiao Feng? Kenapa jam segini belum pulang? Sosok pria berjas tinggi tiba-tiba muncul di hadapanku. Dedikasi karyawan teladan tahun ini memang luar biasa, puji manajer Chen. Aku pun segera berbalik. Wajah dinginku seketika berubah menjadi senyum tipis yang ramah sambil mengangkat tumpukan berkas itu. Ada dokumen yang belum sempat terkirim, Pak. Di lencana kerjaku, tertulis nama palsu, faking. Seandainya semua staf sepertimu, grup Luo pasti sudah menjadi nomor 1 di negara ini. Manajer Chen tertawa puas, namun deru langkah kaki yang terburu-buru mendadak memecah suasana. Seorang sekretaris berlari kencang menuju ruang rapat, sambil mendekap erat sebuah tablet di tangannya. Manajer Chen mengembuskan asap cerutunya dalam-dalam, raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat tegang. Sepertinya situasi sedang kacau. Xiao Feng, jangan pulang dulu, aku butuh kau membereskan ruangan nanti. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung melangkah masuk ke dalam ruang rapat yang mencekam itu. Begitu bayangannya melaluiku, senyum palsu yang menghiasi wajahku langsung sirna tanpa bekas sedikit pun. Aku mengikutinya dalam diam tanpa suara. Mari kita lihat kehancuran apa yang terjadi di sana. Wulan tampak kacau dengan rambut berantakan. Dia benar-benar tak percaya rahasia ini bisa bocor. Kita sudah investasi besar. Bagaimana mungkin informasi menjijikan ini tersebar luas di semua platform? Biasanya, semua berita negatif grup akan langsung dihapus. Ini adalah kesepakatan rahasia yang tak tersentuh. Lalu kenapa puluhan skandal Luochen bisa mendominasi tren internet? Suara Wulan terdengar sangat putus asa. Kasus 4 tahun lalu di Barlongchen kini kembali meledak dan menghantui mereka semua. Saat Luochen dan kawan-kawan espernya menculik serta menghabisi nyawa 3 mahasiswi secara keji. Kasus itu ditutup hanya dengan uang. Lalu 3 tahun lalu, insiden tabrak lari saat mabuk. Dia melawan arus di jalan raya dan menyeret wanita hamil sejauh 200 meter. Bahkan lisensi mengemudinya tidak dicabut. Padahal satu tuduhan saja sudah cukup untuk hukuman mati. Kini semua dosa itu terkumpul dan meledakkan internet. Seluruh media kini memburu berita ini. Laporan demi laporan terus bermunculan, membuat suhu kemarahan publik naik ke tingkat yang gila. Benar-benar sialan. Wulan menatap artikel-artikel itu dengan tatapan mata yang ingin membunuh. Dia gemetar hebat menahan amarah, hingga layar tablet di genggamannya hancur berkeping-keping. Cari tahu siapa yang menyebarkan ini. Lacak lokasinya sekarang juga atau kalian semua mati. Akan kurobek-robek tubuhnya hidup-hidup. Bulu-bulu binatang yang mengerikan mulai tumbuh di telapak tangannya. Lapisan bulu itu semakin lebat, dan kuku-kukunya mulai memanjang menjadi cakar yang sangat tajam. Di balik kacamatanya, pupil matanya berubah menjadi vertikal seperti monster buas yang haus darah. Melihat Wulan yang siap mengamuk, semua orang di ruangan itu mundur karena ketakutan luar biasa. Siapa yang cukup berani untuk memancing kemarahan sang sekretaris jenderal yang mengerikan ini? Tiba-tiba, pintu berat ruang rapat itu terbuka lebar dengan suara derit yang sangat memilukan. Manajer Chen masuk dengan cerutu di mulutnya, disambut dengan tundukan hormat dari seluruh bawahan. Wulan yang hampir kehilangan kendali atas wujud monsternya segera menarik kembali aura membunuhnya. Dia kembali ke wujud manusia biasanya. Ngapain kau datang ke sini? Tanya Wulan dingin. Kalau aku tak datang, ruangan ini pasti sudah kau hancurkan, sindir manajer Chen dengan santai. Dia mengambil tumpukan dokumen dari tanganku lalu meletakkannya dengan kasar di atas meja rapat. Dia kemudian menatap tajam ke arah sekretaris. Dari mana semua data sampah ini diunggah? Meski manajer Chen tersenyum, kehadirannya terasa seperti bayangan raksasa yang siap menelan siapapun. Tubuh sekretaris itu gemetar hebat saat suaranya terbata-bata mengungkap lokasi server di lantai 15. Direktur Chen berteriak murka. Ternyata data itu diunggah langsung dari server pusat gedung utama.
Sekretaris itu nyaris pingsan dan tersungkur ke lantai saat mendengar gertakan keras sang direktur. Oulan bergerak secepat kilat, dia langsung mendorong Direktur Chen dengan tatapan yang sangat mengancam. Sambil mencengkeram kerasi sekretaris, dia membentak, "Ulangi, lantai 15, media sudah mulai menggila. Publik mengira grup kita sengaja menyingkirkannya." Berita ini menyebar dengan sangat cepat dan liar. Sekretaris itu terpuruk lemas seperti ayam sayur. Firasat buruk kini mulai mencekik perasaan Oulan. Sial, harusnya aku menyadarinya lebih awal. Oulan menatap tajam ke layar di belakangnya. Video kecelakaan maut itu terus berputar, memperlihatkan detail pensil yang terukir jelas di ingatannya. Ini bukan kecelakaan biasa. Tragedi Huoche telah dimanipulasi secara licik oleh seseorang yang sangat ahli. Kita semua telah tertipu. Jantung Oulan berdegup kencang saat melihat rekaman maut yang terus berulang. Meski Liu Haochen memang menerobos lampu merah, luka-luka itu terasa seperti belati yang menusuk jantung. Direktur Chen menyipitkan mata dan meremukan cerutunya dengan tangan kosong. Situasi ini sangat membingungkan. Oulan menggigit kukunya dengan cemas. Siapa dalam misterius yang mengunggah informasi berbahaya ini sekarang? Data itu bocor tepat saat pemeliharaan kamera pengawas dilakukan. Benar-benar sebuah rencana yang sempurna. Menyelinap ke ruang mesin tanpa terdeteksi, pelakunya pasti memiliki akses khusus ke dalam gedung ini. Pengkhianat itu ada di perusahaan kita. Direktur Chen menyeringai dingin sambil meneliti video insiden itu. Dia menatap tajam setiap sudut rekaman video, mencari jejak sekecil apapun dari pelaku tersebut. Dari sekian banyak sudut kamera, sosok yang menaruh pensil maut itu tak pernah tertangkap layar. Menarik sekali. Sekuat apa sebenarnya dia? Aku benar-benar ingin melihat batas kekuatan misteriusnya itu. Siapapun dia sangat siap. Oulan mengerutkan kening sambil melangkah menuju jendela kaca besar. Di tengah suasana ruang rapat yang mencekam, Direktur Chen ikut mendekat ke arah jendela tersebut. Di bawah sana, kerumunan wartawan media sudah mengepung pintu masuk gedung seperti kawanan serigala. Kita harus bereskan kekacauan ini segera, baru setelah itu kita buru bajingan bernama Liu Haochen. Oulan bergumam sendiri sementara aura hitam mulai menyelimuti seluruh orang yang ada di ruang rapat. Wajah mereka tampak muram karena musuh yang mereka cari ternyata bersembunyi di dalam perusahaan sendiri. Memikirkan pengkhianat di depan mata membuat bulu kuduk berdiri, namun tak ada yang menyadarinya sekarang. Dari sudut gelap, mataku terus mengunci pergerakan dua orang yang berdiri di depan jendela itu. Tatapan haus darahku mengarah pada Oulan dan Chen Mo. Setelah Liu Haochen, giliran kalian. Jariku menari-nari dalam kegelapan. Grup Huo telah mengirim penculik untuk membawa pergi adik perempuanku tercinta. 2 dari 3 penculik itu kini ada di depanku. Tunggulah 6 hari lagi menuju kehancuran kalian. Gerakan jariku terhenti mendadak. Tatapan gilaku pun kembali berubah menjadi tenang, dingin, dan mematikan. Setelah membersihkan sisa meja yang dihancurkan Oulan, aku menghilang di balik kegelapan malam tanpa jejak. Menatap gedung megah itu dari bawah, bangunan beku ini tampak semakin misterius dan sangat mengancam. Kekuatanku saat ini belum cukup untuk menghabisi Chen Mo secara langsung. Aku butuh rencana lain. Tiba-tiba, sebuah panel sistem transparan muncul di hadapanku. Panel yang hanya bisa kulihat sendiri. Nama, Ningfang. Level, Gamma. Kekuatan, ekspansi kecelakaan. Progres, 3100. Sistem yang gila. Kemampuanku akan berevolusi setiap kali progresnya maksimal. Itulah kunci evolusi kekuatan yang aku miliki. Dari level Delta ke Gamma, evolusi ini nyata. Namun, meningkatkan progres dalam waktu singkat sangat sulit. Karena evolusi instan tampaknya mustahil, aku segera menarik kesadaranku dan bergegas pulang ke rumah. Meski kami sama-sama pengguna telekinetik level Gamma, Chen Mo berada di puncak kekuatan yang berbeda. Dia adalah salah satu yang terkuat. Ini menyulitkan. Aku tak punya pilihan selain mengincar Oulan. Oulan akan menjadi mangsa berikutnya. Dalam kegelapan, aku mengusap mataku dengan senyuman yang sangat tipis. Pupil hitamku kini berkilat merah darah. Ada satu hal terakhir sebelum aku kembali ke pabrik. Sebuah senyum kejam terukir di bibirku. Reaksi orang-orang di internet pasti akan sangat meledak malam ini. Rasanya kurang adil jika target tak tahu apa-apa. Saatnya menemui Lu Xiuchen. Meski kini koma, malam ini dia akan dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Celah sempurna untuk beraksi. Tepat saat proses pemindahan berlangsung. Menembus pengawasan ketat medis dan penjaga, rencana mulai tersusun di kepalaku. Tiba di rumah sakit Universitas Longchen. Jari-jariku bergerak, membelah udara dengan misterius. Kalkulasi sistem dimulai. Pintu lift lantai 1 perlahan terbuka. Seorang dokter dan 2 penjaga bersenjata. Membawa tubuh Lu Xiuchen yang sekarat. Seluruh tubuhnya terbalut perban rapat. Dia tampak seperti mumi yang tak berdaya. Hanya mata dan hidungnya yang tersisa. Tak bergerak sedikit pun di atas ranjang. Sang dokter menerima panggilan darurat. Kalian duluan ke mobil, aku segera kembali. Dokter Wang melangkah pergi. Pintu lift tertutup, menyisakan keheningan. Di sudut lobi,
Sesosok pria berjubah putih bersandar. Kacamata itu menyembunyikan tatapan tajamnya. Wajahnya serupa dengan Dr. Wang. Namun, kilatan merah di matanya terasa sangat janggal. Aku melirik jam tangan. Tepat pukul 1:06, 17 detik, langkahku tenang menuju pintu keluar. Lambat, namun penuh perhitungan pasti. Jarak pendek itu terasa begitu lama. Fokusku tak beralih sedikit pun. Mataku terpaku pada detik yang berjalan. Dengan lihai, aku menghindari setiap pejalan kaki. Menghindari genangan air tanpa melihat. Pukul 1:08, 3 detik. Penyamaranku sempurna, mobil pengawal sudah menanti di depan lobi. Kendaraan hitam itu memancarkan aura suram. Para penjaga terkejut melihat sang dokter kembali secepat ini. Wajah mereka penuh tanda tanya. Jangan buang waktu, segera berangkat. Mengenakan masker putih tanpa kata. Aku langsung masuk ke dalam kabin belakang. Ruangan menjadi sempit dan menyesakan. Mesin menderu, perjalanan maut pun dimulai. Mobil melesat membelah jalanan kota Long. Kecepatan tinggi, meninggalkan hiruk pikuk di belakang. Sial, harus kerja lembur di tengah malam begini. Besok pagi pun masih harus bertugas. Diamlah, berhenti mengeluh. Dua penjaga itu menyandar, terus menggerutu. Aku terdiam di sudut gelap. Menghitung detik demi detik, 1:20, waktunya tiba. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang mobil. Rem mendadak membuat segalanya kacau. Ranjang pasien terlempar ke depan dengan keras. Benturan hebat menghantam seisi mobil. Para penjaga terpelanting, tak berdaya. Rasa sakit menusuk tubuh mereka. Namun sang dokter tetap tak bergeming. Aku sudah memprediksi kekacauan ini. Brengsek, bagaimana caramu menyetir? Penjaga itu memukul sekat kabin dengan geram. Amarahnya meledak kepada sang pengemudi. Truk di depan tumpah muatannya. Tunggu sebentar, aku akan memeriksa keadaan. Cepatlah. Jangan membuat kami menunggu. Sang penjaga sudah kehilangan kesabaran. Dia mengusap lukanya sambil mengumpat. Tapi tak ada yang peduli padanya. Lu Xiuchen terbaring tak berdaya. Aku mengamati segalanya dengan tatapan dingin. Detik terus berdetak. 3 menit berlalu, dan pengemudi tak kunjung kembali. Suara keributan di luar semakin memanas. Atmosfer di dalam mobil semakin tegang. Penjaga muak dan memutuskan keluar. Dokter, awasi dia baik-baik. Pintu terbuka, mereka melangkah keluar. Kini, hanya ada aku dan targetku, keheningan yang sempurna pun tercipta. Aku mengalihkan pandangan dari jam tanganku, aura merah menyala di matanya. Aku berdiri perlahan, menatap mangsa di depanku. Napasnya lemah, hampir tak terdengar. Lu Xiuchen, kau masih bernapas, ya? Terperangkap dalam tubuh yang lumpuh. Bahkan untuk memohon nyawa pun, kau tak bisa. Kulepaskan masker ini agar suaraku terdengar jelas tepat di telingamu yang tak berguna itu. Di balik wajah datarku, tersimpan niat membunuh yang meluap-luap dari balik tatapan mata ini. Provokasiku mulai memicu gejolak pada Luo Xichen. Detak jantungnya di mesin monitor kini berpacu gila. Irama stabil yang tadinya tenang kini mulai kacau, suara bip peringatan terdengar semakin cepat. Matanya masih terpejam rapat, namun melihatnya membeku tanpa daya membuat seringai tipis muncul di wajahku. Aku berbisik tepat di samping ranjangnya. Aku tahu kau mendengarku, pahlawan baru yang malang. Sang jenius berkekuatan tanpa batas kini hanyalah onggokan daging tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Kecelakaan tragis, katanya. Nadaku tiba-tiba berubah tajam, benarkah itu hanya sebuah kebetulan semata? Kata-kataku menyentak kesadarannya, mata Luo Xichen langsung terbuka lebar dan menatapku dengan penuh kebencian. Dia tampak yakin tak mengenalku, baginya aku hanyalah dokter asing yang tak punya urusan dengannya. Ingin tahu siapa dalang di balik kehancuranmu? Tanyaku sambil menyipitkan mata dengan senyuman misterius. Meski mulutnya terkunci rapat, dentuman cepat mesin elektrokardiogram menunjukkan betapa dia sangat menginginkan jawaban itu. Menatapnya dengan tatapan ganjil, aku mengeluarkan ponsel dari saku dan mulai memutar sebuah video singkat. Kudekatkan layar itu ke wajahnya, manik matanya bergerak liar, terpaku pada rekaman berdurasi pendek tersebut. Dia bisa melihat dengan jelas seseorang yang tengah berdiri diam di halte bus pinggir jalan. Hanya dengan membuang sebatang pensil ke tempat sampah, seluruh reaksi berantai mematikan itu dimulai. Luo Xichen yang lumpuh membelalak ketakutan, napasnya memburu saat suara monitor jantung memekakan telinga. Irama mesin itu terdengar sangat melengking. Aku tertawa licik seolah teringat akan sesuatu yang mengasyikkan. Dengan cepat jemariku mencari sesuatu di ponsel. Hampir saja aku lupa memberitahumu hal ini. Meskipun sekarang kau hanyalah sampah tak berguna, namamu masih menjadi topik hangat di dunia maya. Sungguh ironis, setelah kecelakaan itu, seluruh skandal busuk masa lalumu terbongkar habis ke permukaan publik. Aku menggelengkan kepala perlahan dengan seringai gila, sang bintang mutan generasi baru kini telah runtuh. Generasi baru? Bagiku kalian hanyalah kumpulan pecundang paling menjijikan yang pernah ada di dunia ini. Melihat detak jantungnya yang semakin kacau,
dan napasnya yang mulai tersengal-sengal mencari udara kehidupan. Pesan spesial untukmu, pensil di tempat sampah dan kehancuran reputasimu itu, semuanya adalah mahakaryaku. Di balik pupil hitamku yang pekat, binar merah haus darah mulai berkobar dengan sangat liar. Masih ingat dengan gadis buta yang kalian rencanakan untuk diculik dan dieksploitasi kekuatannya itu, kan? Urat leherku menegang saat niat membunuhku meledak tanpa ampun, mengingat penderitaan gadis suci berkekuatan khusus itu. Pupil mata Luo Shichen mengecil seketika, seluruh tubuhnya kini gemetar dalam cengkeraman ketakutan yang luar biasa. Wajahnya dipenuhi horor. Dia meronta dalam diam namun tubuh lumpuhnya tetap terpaku tak bisa bergerak. Keputusasaan tanpa dasar menyelimutinya saat dia akhirnya menyadari mengapa neraka ini harus menimpa dirinya sekarang. Tak peduli kau ingat atau tidak, namun memori tentang hari terkutuk itu terukir abadi di kepalaku. Kau mematahkan tulangku dengan tanganmu sendiri dan merobek rahangku hingga aku tak bisa lagi berteriak. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama. Seringai mengerikan terukir jelas di wajahku. Sambil menunjukkan senyum yang menggetarkan jiwa, kutarik sebuah jarum suntik dari balik saku jubah putihku. Di dalam alat suntik itu terdapat cairan kecoklatan yang pekat, rahasia mematikan bagi seorang pria lumpuh. Tadinya aku ingin membiarkanmu hidup menderita dan menyaksikan kehancuran kelompokmu dengan mata kepalamu sendiri. Sayangnya keberuntunganmu telah habis. Salahkan saja si Jalang Holland yang terlalu banyak mencampuri urusanku itu. Dia ingin memeras informasi darimu, dan kau tahu kan kalau hanya mayat yang bisa menyimpan rahasia? Namun, ada satu tahap terakhir yang harus kau lalui. Mati dalam penderitaan paling menyiksa di dunia. Aku akan mengumumkan tanggal kematianmu, agar kau menyesal telah dilahirkan selama sisa waktu hitung mundurnya. Lihat jarum ini, kulepas tutupnya, dan ujung logam yang tajam itu berkilau dingin di bawah lampu. Cairan ini sanggup melenyapkan pengguna kekuatan kelas gamma sekalipun, sebuah racun yang akan menghancurkan sistem sarafmu. Rasanya akan seperti miliaran semut api yang menggerogoti otakmu hidup-hidup hingga kau memohon untuk mati. Sumsum tulang belakangmu akan hancur dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Jadi bagaimana menurutmu, wahai pahlawan? Kau menyukainya, kan? Ini adalah hadiah spesial yang kusiapkan dengan penuh perjuangan. Kilatan merah di mataku memancarkan aura mencekam, seiring jarum suntik itu merayap semakin dekat. Terbaring tak berdaya, Liu Haochen akhirnya tersadar bahwa hidup bisa terasa lebih ngeri dari kematian. Dia ingin berteriak histeris namun suaranya lenyap, matanya menatap ke bawah dengan penuh keputusasaan. Berharap bantuan dari dua penjaga itu, namun semua sudah dalam kendaliku di bawah pengawasan ketat. Suara detak jantung yang tak stabil itu menjadi lonceng runtuhnya pertahanan mental Liu Haochen. Detak jantungmu terlalu berisik. Jangan takut. Rasa sakit itu takkan ada karena tubuhmu sudah lumpuh. Jangan berharap pada pengawalmu. Berdasarkan kalkulasiku, mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sambil berbisik, aku memutar lehernya dan menghujamkan jarum itu tepat ke saraf tulang belakangnya. Obat ini bereaksi dalam 40 menit. Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Jangan merasa takut. Segera, aku akan mengirim teman untuk menemanimu di sana. Setelah itu, aku melenyapkan semua bukti. Aku bahkan mencabut kabel elektrokardiogram darinya. Seketika, keheningan mencekam kembali menyelimuti ruangan itu. Tepat pukul 1:31:17, pintu belakang pun terbuka. Dua penjaga yang tadi memeriksa keadaan akhirnya kembali masuk ke dalam kendaraan medis itu. Aku bahkan tidak perlu menoleh, aku tahu pasti mereka tidak akan menemukan kejanggalan sedikit pun. Mereka kembali duduk sambil menggerutu, hanya melirik sekilas ke arah Liu Haochen yang sekarat. Dia masih bernapas di sana, namun tidak ada lagi yang peduli dengan kondisinya yang kritis. Mobil melaju cepat menuju markas grup Roche. Pasien memang stabil, namun kelumpuhan totalnya tak terhindarkan. Di bawah gedung megah itu, aku masih memainkan peran sebagai dokter Wang yang penuh wibawa. Aku bersiap melakukan serah terima pasien kepada tim medis yang sudah menunggu di sana. Kenapa matanya melotot ketakutan seperti itu? Staf medis mulai merasa heran melihat kondisi pasien. Melihat kecurigaan itu, aku segera mengeluarkan ponsel dengan tenang untuk mengalihkan perhatian mereka. Kuarahkan cahaya senter ke matanya. Ini normal, dia baru saja siuman dari kondisi kritisnya. Dia hanya mengalami trauma karena tubuhnya tidak bisa digerakkan, persis seperti mimpi buruk yang nyata. Cukup berikan dia waktu untuk beradaptasi. Aku tersenyum tipis, menatap Liu Haochen untuk terakhir kali. Meski dia menatapku dengan penuh dendam, aku pergi begitu saja setelah memberikan penjelasan singkat. Waktu terus berjalan hingga fajar tiba. Tepat pukul 2:11:02. Teriakan histeris memecah kesunyian gedung Roche. Liu Haochen yang tadi terbaring tenang tiba-tiba kejang. Matanya memerah lalu meledak. Darah segar mulai menyembur keluar dari seluruh lubang di wajahnya. Di depan para staf yang terpaku ngeri, dia meregang nyawa dalam penderitaan selama beberapa menit. Keesokan paginya, suara tamparan keras menggema di kantor mewah lantai teratas gedung grup Roche. Urusan sekecil ini saja kalian gagal. Teriak seorang pria muda dengan tatapan mata haus darah. Dia menghajar bawahannya tanpa ampun. Wanita itu hanya bisa tertunduk dia menahan rasa sakit. Dia tidak berani bernapas,
membiarkan rambutnya menutupi wajahnya yang membengkak karena amarah bosnya. Siapa yang membuatmu berada di posisi ini? Begitukah caramu membalas budiku selama ini? Target tiba dalam kondisi stabil, namun mati dalam 5 menit. Apa gunanya memelihara orang tidak berguna? Pria itu mengamuk, mencengkram leher bawahannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan satu tangan saja. Wajah wanita itu membiru, kakinya meronta. Kekuatan baru yang dibanggakan grup ini telah lenyap. Kalian bahkan tidak bisa menemukan satu pun petunjuk. Dia melempar bawahannya ke lantai dengan kasar. Sambil terbatuk dan memegangi lehernya, wanita itu berusaha bangkit dengan suara yang parau ketakutan. Kami sudah menemukan satu tersangka yang berada di lokasi saat insiden Liu Haochen terjadi. Dugaannya, dia adalah orang dalam perusahaan. Pria muda itu memejamkan mata sambil menghela napas. Cari bajingan itu sampai dapat. Kekuatanku sedang tidak stabil, jadi jangan ada yang berani menggangguku. Jangan tunjukkan wajahmu sebelum ada hasil nyata. Dia membentak dengan penuh tekanan intimidasi. Pintu dibanting keras, menyisakan kebencian mendalam di mata wanita yang masih memegangi lehernya itu. Cih, cuma pewaris sampah. Tanpa prosedur transplantasi kami, kau sudah mati di selokan. Kau pasti sudah dibuang ke tempat terpencil. Sementara itu, suara tempaan besi bergema. Sambil menyeret tubuh lelah, aku melepas penyamaran. Identitas asliku akhirnya kembali muncul. Tanpa ekspresi, aku melangkah masuk membawa batang energi hitam pekat di tanganku. Mata merahku menghitung takdir. Luo Chan tewas, level kekuatan sistemku akhirnya mulai meningkat. Sekarang, aku hanya perlu menunggu waktu tepat untuk mengirim Holland menyusulnya ke neraka. Ting, panel transparan muncul. Progres kekuatanku melonjak drastis dari 3 ke 15. Melenyapkan, musuh mempercepat evolusi kekuatan. Luo Chan hanyalah mangsa lemah yang tak berarti. Dia terlalu lemah untuk progres ini. Aku menggeleng kecewa menatap sudut pabrik tua. Paman Mang sibuk menempah. Suara palu beradu dengan berita dari radio usang di sampingnya. Berita mengabarkan konferensi pers darurat grup Luo mengenai kematian agen khusus mereka hari ini. Mereka mengklaim si manusia tak terlihat, Luo Chan, tewas meski telah dilakukan upaya penyelamatan maksimal. Juru bicara grup Luo berdalih tidak tahu soal aksi ilegal yang dilakukan oleh Luo Chan. Mereka mengutuk tindakan itu demi mencuci tangan dan menjanjikan kompensasi palsu bagi keluarga korban. Grup Luo menegaskan pengawasan ketat mereka, benar-benar sebuah sandiwara publik yang sangat muakan. Aku tersenyum sinis dan mematikan radio. Mengorbankan bidak demi melindungi raja, gaya klasik mereka. Paman Mang bingung radionya mati tiba-tiba. Dia menatapku dengan wajah penuh tanda tanya besar. Aku sedang mendengarnya. Berhenti, itu cuma pidato cuci otak sampah, jawabku dengan nada dingin. Omong kosong untuk membodohi dunia, aku menelan batang energi terakhir dengan sangat kasar. Aku duduk di kursi listrik. Paman Mang teriak, kau sudah gila. Kecanduan aliran listrik? Paman Mang menghela napas panjang, tidak habis pikir dengan kegilaan yang sedang aku lakukan. Kau bertarung semalaman, kenapa tidak tidur? Kenapa malah menyiksa diri di atas kursi itu? Kau hobi menyakiti diri? Cepat atur waktunya, aku harus segera bergegas memperkuat diri sekarang. Lanjutkan saja tempaanmu. Aku menatap tenang ke arah tabung nutrisi raksasa di sudut ruangan. Adikku masih tertidur lelap. 5 hari lagi, tunggu sebentar lagi, kakak pasti akan menjemputmu. Para bajingan itu akan membayar semuanya. Aku sudah merancang jebakan maut di markas mereka. Sambil menyebar data palsu, aku menghitung jalur kecelakaan maut yang sangat sempurna tanpa jejak. Target berikutnya Holland, Sekretaris Jenderal Grup Luo. Kematian tragis yang sudah aku rancang matang. Caranya, tepat tanggal 7 April pukul 17:32:40. Holland akan selesai wawancara media dan menuju ruang rapat untuk merapikan berkas rahasia miliknya. Pukul 17:40, sebuah nomor misterius akan menghubungi ponsel pribadinya. Setelah 3 panggilan, sang informan palsu akan mengajaknya bertemu 4 mata secara rahasia. Pertemuan dijadwalkan tepat pukul 18:01 di dekat jendela lantai teratas. Rantai maut dimulai. Pukul 18:11, Holland akan menuangkan minuman keras. Menit ke-15, dia akan berjalan keluar dan berhenti tepat di samping lampu jalan. Di langit mendung, para pekerja konstruksi menyadari ada sesuatu yang salah di platform gantung. Operator derek di ketinggian 232 meter mendadak terkena serangan jantung. Krain lepas kendali menghantam platform dan memecahkan kaca gedung dengan ledakan yang dahsyat. Holland, si wanita cakar kucing, akan terlempar akibat kaitan besi yang menyambar pinggangnya kuat. Tubuhnya akan terhempas keluar dinding bangunan tinggi itu. Prediksi kecelakaan ini sangatlah presisi. Aku terenyuh melihat masa depan ini. Kekuatanku terus berevolusi ke tahap yang jauh lebih tinggi. Perhitungan ini menciptakan visualisasi yang sangat nyata dalam pikiranku saat ini juga secara detail. Detailnya luar biasa hidup. Aku tidak tahu sejauh mana evolusi kekuatan ini akan terus berlanjut. Jantungku bergejolak hebat. Kekuatan ini benar-benar telah melampaui batas nalar manusia pada umumnya.
Takdir kini berada di genggamanku. Roda balas dendam telah berputar dan takkan bisa dihentikan. 7 April. Waktu yang kuberikan demi memperpanjang nyawa Wulan beberapa hari lagi. Kini, aku kembali menatap kenyataan pahit. Terpaku di kursi listrik dalam pabrik tua ini, aku melihat sosok itu mendekat untuk membelenggu tangan dan kakiku dengan kencang. Saat saklar ditarik, suara dengungan listrik yang memekakan telinga meledak, memancarkan kilatan petir mengerikan yang menjalar ke seluruh tubuh. Arus itu menusuk hingga ke tulang, rasa sakit yang luar biasa membuat setiap sel dalam diriku serasa ingin hancur meledak. Pupil mataku melebar dan urat-urat menonjol saat tubuhku bergetar hebat, namun aku tetap membungkam suara teriakanku di tengah penderitaan. Dengan gigi gemeretak dan bibir bersimbah darah, dia sama sekali tak memohon ampun. Inilah masa lalu kelam sang yatim piatu. Pemilik kekuatan level gamma berjuluk wanita cakar kucing, yang diadopsi grup Roach saat usianya baru menginjak 12 tahun. Ia mulai mengabdi pada grup Roach sejak usia 15 tahun. Merangkak dari posisi paling bawah selama 10 tahun penuh. Kini ia menjabat sebagai sekretaris jenderal, sosok wanita yang dikenal dengan perangainya yang sangat kasar, kejam, dan juga sangat eksentrik. Sebagai pecandu alkohol berat, ia sering kehilangan kendali atas kekuatannya saat sedang berada di bawah pengaruh minuman keras yang mematikan. Selama 3 tahun menjabat, ia telah mencelakai banyak karyawan dan menutupi segala dosa grup Roach dengan berbagai cara yang ilegal. Ratusan insiden tragis ia manipulasi, bahkan menggelapkan jutaan uang santunan yang seharusnya menjadi hak milik para pekerja yang menderita. Ia menghancurkan puluhan keluarga dan menyalahgunakan wewenangnya demi merampas semua sumber daya medis yang tersedia demi kepentingan pribadinya sendiri. Akibatnya, 2 anak tewas tanpa pengobatan. Di dalam benakku, aku terus menghitung setiap dosa besar yang telah dilakukan oleh Holland. Setiap perbuatannya memicu dendam membara dan niat membunuh. Di tengah sengatan arus listrik, tubuhku terus memberontak dengan sisa tenaga. Namun, mata merah darahku tetap menatap tajam. Ingatan saat grup Roach menculik adikku secara paksa mulai terbayang kembali di mataku. Saat aku disiksa hingga seluruh anggota tubuhku terasa remuk, adikku justru bersimpu di hadapan Holland, memohon belas kasihan untukku. Isak tangis dan permohonannya hanya dibalas dengan tamparan keras yang mendarat berkali-kali di wajah sucinya oleh tangan dingin Holland. Tak berhenti di sana, ia menusukkan jarum ekstraksi sumsum tulang ke leher adikku dengan sangat kejam dan tanpa rasa ragu. Suara tamparan itu masih terngiang jelas di memoriku, membangkitkan amarah yang telah terkubur jauh di dalam lubuk jiwaku yang terdalam. Hati yang hancur dan murka tanpa batas menyatu. Melihat orang tercinta disiksa secara brutal saat nyawa berada di ujung tanduk. Aku benci diriku yang tak berdaya. Saat arus listrik dahsyat mengoyak tubuh, raungan buas pun akhirnya pecah dari balik tenggorokanku. Setelah teriakan itu lepas, mesin maut itu akhirnya berhenti. Aku terengah-engah, mencoba menghirup sisa oksigen di tengah kesadaran yang menipis. Tubuhku bersimbah keringat dingin. Aku menatap adikku di dalam tabung nutrisi dengan sorot mata yang sempat melembut untuk sesaat saja. Namun, kelembutan itu langsung berubah menjadi kemurkaan. Holland, sebentar lagi giliranmu, gumamku dengan gigi gemeretak penuh dengan dendam. Di sebuah kawasan hunian mewah, Holland duduk santai di sofa ruang tamu, hanya mengenakan sehelai jubah mandi tipis di malam hari. Ia belum juga terlelap. Rentetan kejadian aneh dalam beberapa hari terakhir ini mulai memicu kecemasan yang tak terjelaskan dalam dirinya. Meskipun target utamanya adalah keluarga Luo, namun entah mengapa, Holland merasakan ada firasat buruk yang mulai mengincar nyawanya sendiri. Instingnya berkata ada bahaya yang mendekat. Sebuah pertanda sinistis menghantuinya tepat di hari kematian mendadak sosok Luo Chen yang misterius. Ia terpaku menatap layar laptop di depannya, memeriksa rekaman kamera pengawas dari rumah sakit Universitas Enchain dengan sangat saksama. Video itu diputar 10 kali lebih cepat, hingga akhirnya rekaman itu berhenti tepat pada saat pengawalan ketat terhadap jenazah Luo Chen. Terlihat Dr. Wang dari pusat grup Luo dan 2 penjaga tangguh yang baru saja melangkah keluar dari dalam lift rumah sakit. Segalanya tampak normal, membuat Holland merasa sangat bingung. Berdasarkan hasil autopsi, kematian Luo Chen memang terasa sangat janggal dan misterius. Luo Chen tewas akibat racun saraf tingkat tinggi. Satu-satunya celah untuk meracuninya hanyalah saat proses pemindahan jenazah itu sedang berlangsung. Namun, kesaksian para pengawal dan Dr. Wang menyatakan bahwa tak ada satupun orang asing yang melakukan kontak dengan korban. Holland mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tiba-tiba, ia menyadari ada sesuatu yang sangat tidak biasa di pojok bawah layar monitor komputer itu. Di sudut kiri bawah rekaman itu. Tunggu dulu. Ekspresi wajah Holland seketika berubah menjadi pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. Ada 2 sosok Dr. Wang yang muncul secara bersamaan di layar. Dengan tangan gemetar, Holland segera memutar ulang rekaman video tersebut. Ia menarik mundur bar durasi video, lalu matanya tertuju pada sosok Dr. Wang yang berdiri kaku di dekat pintu lift. Dokter yang asli ternyata tidak langsung pergi, melainkan kembali masuk ke dalam lift. Namun, dokter yang satu lagi terlihat sangat mencurigakan. Sosok di kiri bawah itulah yang pergi mengikuti para pengawal dengan langkah tenang. Saat itu juga,
Wajah Holland memancarkan rasa horor. Ia melompat dari sofa dan mendekatkan wajahnya ke layar, mencoba memastikan apa yang sebenarnya sedang ia lihat dengan mata kepalanya. Ia mengulang adegan itu berkali-kali, memperbesar gambar dokter uang gadungan yang sebenarnya adalah penyamaranku yang sangat rapi dan sempurna. Holland melihat dokter uang palsu itu bersiap meninggalkan rumah sakit. Namun, sedetik sebelum ia melangkah keluar dari pintu keluar sana, sosok itu menoleh ke arah kamera pengawas dengan seringai mengerikan, seolah ia sudah memprediksi bahwa Holland akan menonton rekaman ini. Kilatan merah di matanya bagaikan jarum baja yang menghujam jantung Holland. Disertai pekikan tajam, laptop di tangan Holland pun jatuh menghantam lantai. Layar retak dan berkedip. Mustahil, dia sudah mati. Jemarinya mencengkram rambut dengan kalut. Tatapan Holland kosong penuh teror. Dia hanya pernah melihat kilatan merah itu sekali. Di puncak pabrik pinggiran kota, saat malam buta yang mencekam. Di reruntuhan, aku bertelanjang dada, berlatih di bawah hujan deras. Angin tinjuku membela hujan. Evolusi kekuatanku masih jauh. Masa depan masih menjadi misteri yang tak terduga. Dunia ini penuh manusia berkekuatan unik. Ancaman bagi nyawaku ada di mana-mana. Tubuhku rapuh, kelemahanku fatal. Aku menyadari kenyataan pahit itu. Maka, latihan neraka pun dimulai. Ketahanan sengatan listrik hingga daya tahan racun, memperkuat tekad dan kemampuan. Obat-obatan bukan lagi penghalang bagiku. Seni bela diri dan senjata api aku kuasai. Aku menjadi lebih mesin daripada mesin. Di bawah hujan badai, aku mendongak, mengingat penilaian Pak Tuaming tentang diriku. Tiada hari tanpa latihan. Saat ini, perlahan aku membuka mata. Mata merahku menyala dalam kegelapan. Api dendam di malam hujan ini takkan padam. Mungkin sarafku rusak saat rekonstruksi tubuh oleh Pak Tuaming. Berhari-hari tanpa tidur, namun lelah tak kunjung datang mengusikku. Saat hujan mereda di puncak pabrik, aku terus melatih kemampuanku tanpa henti. Jangkauan kekuatanku kini melampaui 500 meter, terus bertambah setiap harinya. Bukan hanya kekuatan, tangan mekaniku pun menjadi semakin lincah dan mematikan. Berlatih sendirian di pabrik memang membosankan. Namun, besok adalah tanggal 7 April. Aku menyipitkan mata. Kilatan dingin terpancar dari balik cahaya merah itu. Siang hari, terapi kejut listrik selesai. Pak Tuaming menatapku dengan sinis. Dia memberiku setelan jas hitam elegan. Untuk hari sepenting itu, jangan berpakaian sembarangan. Dia menekankan kata hari penting sambil bercanda. Dari mana dia mendapatkannya? Bahannya sangat berkualitas dan mahal. Pak Tuaming yang bermata satu itu menjawab santai. Ini jas yang kusiapkan untuk pernikahanku, sebelum mataku menjadi buta. Sayang tak pernah terpakai di lemari. Untungnya, ukuran tubuh kita hampir sama. Ini keberuntunganmu, bocah. Aku menatap jas itu, lalu menatap si Pak Tua. Dia sibuk dengan rongsokannya. Pikiranku berkecamuk memikirkan masa lalunya yang kelam. Dia jarang bercerita, tapi grup Roach telah merenggut mata dan rumahnya. Pak Tuaming, dengan rambut berubahnya terus bekerja dengan jemari lincahnya. Kebencianku pada grup Roach makin membara. Jas ini pas sekali di tubuhku. Aku memakai penyamaran lengkap. Di depan cermin retak, sosokku berubah total. Seperti pemuda ramah biasa. Dulu, aku memang sosok yang hangat seperti ini. Dulu aku sering tersenyum, tapi insiden itu mengubah segalanya menjadi abu. Kini hanya ada kekejaman dan dendam. Haruskah aku berterima kasih pada grup Roach? Tanpa mereka, aku hanyalah mutan level Delta 1 yang tak berguna. Hadiah ini harus kubalas secara langsung. Kilat merah menyala di balik penyamaranku. Sore itu di depan gedung grup Roach, aku menyisap kopi terakhirku dengan tenang. Mataku tertuju pada sosok wanita bersetelan kantor di kejauhan sana. Si gadis cakar kucing, Holland, akhirnya menampakkan dirinya di kafe itu. Senyum tipis terukir di bibirku saat mobilnya berhenti tepat di depan gedung. Begitu turun dari mobil, dia langsung disambut oleh kerumunan yang menunggunya. Para jurnalis dan kamera media segera mengepungnya dari segala arah. Kilatan lampu kamera nyaris membutakan Oulan, rentetan pertanyaan tajam seolah ingin menghancurkan kewarasannya saat itu juga. Nona. Berbagai rumor menyebutkan bahwa kematian tragis Tuan Leon bukanlah sekadar kecelakaan biasa. Apa pendapat Anda mengenai ini, Nona? Bagaimana dengan nasib keluarga gadis-gadis korban keganasan Leon? Apa langkah kompensasi nyata dari grup Luo? Sekarang Oulan benar-benar tersudut tanpa jalan keluar. Tepat pukul 17:22, Oulan akhirnya berhasil menghindar. Itu adalah potret terakhirnya saat masih bernapas. Sambil mengamati sesi wawancara kacau itu, aku menghabiskan tetes kopi terakhirku di sebuah kafe dekat sana. Dari balik jendela, aku memantau segalanya dengan tenang. Waktu kini menunjukkan pukul 17:32. Dengan kawalan ketat petugas keamanan, Oulan menerobos kerumunan sambil merapikan setelan kerjanya yang tampak berantakan dan kusut. Langkahnya terburu-buru memasuki gedung pusat grup Roach, sementara mataku terus terpaku pada detak waktu di pergelangan tangan. Detik demi detik berlalu perlahan,
Seolah-olah waktu sedang memanifestasikan dirinya dalam bentuk ketegangan yang kian mencekam. Oulan tiba di ruang rapat dengan napas memburu. Saat itu, jam tepat menunjukkan pukul 17:38. Dari seberang jalan, aku menatap puncak gedung Rouge yang menjulang tinggi, tersembunyi di balik kabut awan yang suram. Meski jauh, aku merasa seolah bisa melihat setiap gerak-gerik ketakutan Oulan di dalam ruangan mewah itu. Tanpa tergesa-gesa, aku mengalihkan pandangan keluar gedung, di mana sebuah derek raksasa sedang menggerakkan lengan besinya. Sebuah platform kayu sederhana tergantung di udara, tanpa rapuh dan berderit saat tertiup angin kencang di ketinggian. Langit yang semula cerah tanpa awan kini mulai berubah drastis, seolah-olah alam pun sedang mempersiapkan sebuah bencana besar. Awan hitam mulai bergulung dan berkumpul, sementara angin kencang mulai melolong, menyapu puncak-puncak gedung dengan penuh amarah. Pukul 17:40, aku membuka aplikasi khusus untuk menghubungi sebuah nomor rahasia yang tak terlacak. 17:40:17, aku menekan nomor pribadi Oulan. Halo. Siapa ini? Tanyanya curiga. Suara bingung terdengar dari seberang telepon, namun aku langsung memutus sambungan. 1 menit kemudian, aku kembali meneleponnya. Suara Oulan mulai terdengar jengkel dan penuh amarah. Siapa ini sebenarnya? Sekali lagi, aku hanya mematikan ponselku. Aku menatap jam tanganku dengan dingin. 1 menit berlalu, dan aku mengulangi metode teror mental yang sama. Tepat pukul 17:43, setelah 3 kali panggilan tanpa suara, aku menelponnya untuk keempat kali. Kau tidak punya pekerjaan lain? Katakan siapa kau sebenarnya, atau aku akan memburumu sampai ke lubang semut. Nada bicara Oulan meledak dalam kemarahan yang meluap. Di tengah tumpukan dokumen, mentalnya mulai hancur karena teror ini. Dikelilingi berkas-berkas penting dan gangguan telepon terus-menerus, ketenangan wanita itu kini telah benar-benar lenyap tak bersisa. Akhirnya, suaraku yang dingin memecah suasana. Nona Oulan, kematian Leon bukanlah sekadar nasib buruk atau kecelakaan murni. Dia dibunuh, dan aku tahu siapa pembunuhnya, serta siapa yang akan menjadi target berdarah berikutnya setelah ini. Mari bicara secara pribadi, ucapku sambil berdiri dari kursi kafe. Mataku tetap tajam menatap puncak gedung di depanku. Aku mendongak ke arah kantor pusat grup Luo. Di sana, Oulan pasti sedang mematung dengan wajah pucat karena terkejut. Melalui telepon, aku bisa mendengar napasnya yang mulai gemetar. Ketakutan itu menjalar dengan sangat cepat ke seluruh tubuhnya. Oulan mencoba menelan ludahnya, berusaha keras menekan rasa panik. Di mana kau? Kapan kita bisa bertemu sekarang juga? Saat itu juga, segala sesuatu dalam pandangan Oulan terasa semakin kacau dan tak terkendali seperti badai yang mendekat. Di lantai 3 gedung grup Luo, divisi logistik tetap bekerja. Meski namanya logistik, mereka hanyalah pekerja kasar rendahan. Tugas mereka berat, mulai dari membersihkan sisa kotoran hingga perawatan gedung yang melelahkan bagi para pekerja kelas bawah. Sebagian besar hanyalah orang biasa atau pengguna kekuatan level rendah yang menjadi fondasi paling bawah di dunia ini. Sebagai kepala tim, Lao Liu jarang mendapatkan ketenangan. Dia hanya bisa duduk di koridor sambil merapikan kukunya. Tiba-tiba, dering telepon yang memekakan telinga nyaris membuatnya terjatuh dari kursi karena kaget bukan main. Alat kikir di tangannya terlepas ke lantai. Halo? Tim logistik lantai 3 di sini, jawabnya dengan suara bergetar. Lao Liu segera mengangkat telepon itu, namun suara bentakan yang sangat melengking langsung menyambar telinganya dengan kasar. Perbaikan fasad lantai atas sudah berhari-hari tak selesai. Apa kalian pikir aku membayar kalian untuk bermalas-malasan saja? Bahkan seekor anjing pun bisa menyelesaikannya lebih cepat dari kalian. Apa kalian benar-benar tidak berguna seperti sampah? Tubuh Lao Liu gemetar hebat saat mendengar suara itu. Dia sangat mengenal siapa pemilik suara penuh ancaman tersebut. Itu adalah suara Oulan, kepala sekretaris yang berkuasa. Hanya Lao Liu yang tahu betapa kejamnya wanita iblis ini. Mengingat nasib tragis para pekerja bawahannya yang disiksa, Lao Liu merasa seolah nyawanya pun berada di ujung tanduk. Demi dewa, kegilaan apa yang merasuki Oulan? Segera hubungi tim logistik dan sekretaris Jenderal O sekarang. Cuaca buruk terus melanda beberapa hari ini, angin kencang dan hujan. Jika 1 jam lagi tetap begini, perancah tua di luar ruang rapat itu belum juga disingkirkan. Seluruh tim logistik, bersiaplah menerima konsekuensinya. Nada sibuk terdengar, Lao Liu menutup telepon dengan wajah bingung. Entah apa yang membuat sang atasan murka kali ini. Terbayang ancaman pemecatan, ia pun terpaksa memberikan perintah tegas. Halo, Little Chen, dengar instruksiku sekarang. Suruh Lao Zu dan Xiaozi segera naik ke derek. Selesaikan pengerjaan fasad lantai atas dalam sekejap mata. Lao Zu sedang tidak enak badan, tapi tak ada pilihan lain. Tak ada orang lain yang bisa mengoperasikan derek. Jika tak selesai dalam 1 jam, kita semua akan dipecat. Lao Liu menutup telepon dengan perasaan sangat gelisah. Alisnya berkerut tajam, firasat buruk mulai menghantui batinnya. Ia pun berjalan perlahan menuju jendela di koridor. Ia menatap langit yang mulai menggelap dan terasa sangat mencekam. Dengan ragu,
Ia membuka jendela itu lebar-lebar. Tangannya terjulur merasakan kekuatan angin yang berhembus. Seharusnya aman, bukankah ramalan cuaca bilang hanya akan berawan? Tepat pukul 17:53:18 Setelah menghancurkan kartu telepon bekas, aku tampil dengan setelan jas dan senyum yang penuh misteri. Wajahku terlihat seperti pria parubaya yang tenang. Jariku menjentik tanpa henti menciptakan irama yang aneh. Aku memasuki gedung Roach Group dengan langkah sangat santai. Saat satpam menempelkan kartu di pintu akses, aku bergerak cepat. Tiba-tiba aku membungkuk seolah ada sesuatu yang jatuh. Aku mengambil kartu di dekat seorang wanita dan lolos masuk. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arah samping. Sambil memegangi bahu, aku memungut kertas yang berserakan di lantai. Mulutku tak henti-hentinya menggumamkan permohonan maaf. Gadis yang menabrakku tanpa merasakan sakit yang luar biasa. Biar ku bantu, ucapku dengan nada suara yang sangat lembut. Aku membungkuk cepat untuk merapikan semua dokumen yang berceceran. Terima kasih, aku benar-benar minta maaf atas kelalaian ini. Gadis itu berterima kasih meski merasa ada yang sangat janggal. Padahal ia hanya sedikit menyenggol bahu pria di depannya. Namun rasanya seperti menabrak dinding baja yang sangat kokoh. Tulangnya bisa hancur jika benturannya sedikit lebih keras. Tanpa menunggu lama, aku berbalik menuju meja resepsionis utama. Langkahku mantap dan penuh kendali di lantai dasar ini. Dahulu, sebelum insiden tragis itu mengubah segalanya, aku hanyalah pion. Karyawan rendah di dasar hierarki Roach Group yang luas. Bertemu orang sehebat Oulan saat itu adalah sebuah kemustahilan, bagaikan mendaki gunung tinggi yang puncaknya menembus awan-awan. Tapi sekarang, tujuanku bukan sekadar untuk bertemu mereka lagi. Aku datang ke sini untuk melenyapkan mereka semua selamanya. Aku ada janji dengan Sekretaris Jenderal Tuan Oh. Resepsionis segera bereaksi dan menelepon untuk melakukan konfirmasi. Ia tersenyum ramah. Tuan Feng, benar? Sekretaris Jenderal menunggu Anda di ruang rapat lantai tertinggi. Mari saya antar, ucapnya sambil berjalan di depanku. Ia memandu langkahku menuju lift VIP khusus tamu penting. Pintu lift terbuka menuju lantai tertinggi gedung markas ini. Namun, aku tak langsung melangkah masuk ke dalam lift. Aku berdiri mematung di depan pintu, menunggu dalam keheningan. Resepsionis itu menoleh padaku dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia bingung melihatku yang hanya diam tak bergerak sedikit pun. Aku tak menjawab, hanya mengangkat tangan kanan sambil melihat arloji. 10 detik. 1 menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Saat jam menunjukkan pukul 17:57. Tepat di detik 57, aku menekan tombol. Aku masuk di bawah tatapan mata sang resepsionis yang heran. Pintu lift tertutup perlahan, menyembunyikan siluet tubuhku yang misterius. Mengapa pria ini terasa sangat aneh dan mencurigakan? Di ruang rapat puncak gedung markas besar Roach Group, Oulan, sang sekretaris jenderal, duduk dengan wibawa yang dingin. Ia duduk dekat jendela sambil menatap tajam layar monitor. Matanya tertuju pada sosok Ning Feng di rekaman kamera. Pria itu, dia mematung di depan lift selama 1 menit. Alis Oulan berkerut, rasa curiga mulai merayapi seluruh pikirannya. Kenapa dia harus menunggu begitu lama? Oulan merasa bingung, ia bersumpah belum pernah melihat wajah pria bernama Feng itu. Tak pernah ada kontak di antara mereka berdua sebelumnya. Mari kita lihat, tipu muslihat apa yang akan kau tunjukkan? Oulan mengamati seluruh sudut ruang rapat melalui kamera pengawas. Tak ada satupun sudut mati yang terlewatkan olehnya. Ia segera menghubungi asistennya untuk memberi instruksi sangat tegas. Seluruh karyawan yang berinteraksi dengan Feng hari ini harus diinterogasi. Jika dia melakukan gerakan mencurigakan, segera sergap tanpa ampun. Tim keamanan harus mencegatnya secara langsung di lokasi tersebut. Setelah menutup telepon, Oulan kembali fokus pada layar monitor. Gambar beralih ke bagian dalam lift VIP yang bergerak. Ning Feng yang menyamar sebagai pria parubaya berdiri. Ia berdiri tegak tak bergerak sedikit pun, bagaikan sebuah patung. Oulan mulai menganalisis setiap gerak-gerik misterius pria asing tersebut. Sejak pertama kali ia menginjakkan kakinya di Roach Group, Oulan menganalisis setiap gerak-geriknya. Siapa sebenarnya pria misterius yang sangat mencurigakan ini? Jika dia masuk menggunakan lencana milik orang lain, mungkinkah itu hanya sebuah kebetulan belaka? Pria itu berdiri di depan lift sambil menatap jam. Menunggu momentum atau sekadar dorongan impulsif? Sebagai sekretaris jenderal yang merangkak dari bawah, Oulan dikenal sangat licik dan juga penuh tipu daya. Tak ada satupun orang yang gagal dia baca, kecuali pria bernama Ning Feng ini. Aura aneh terpancar darinya. Dia tak tampak seperti manusia, melainkan mesin yang telah diprogram matang. Langkah, kata-kata, hingga gesturnya mengikuti pola kaku. Saat itu, Oulan terus berpikir dengan sangat keras. Tiba-tiba, Ning Feng di layar monitor bergerak. Dia mendongakkan kepalanya sedikit sambil mengenakan setelan jas. Tatapannya tertuju tepat pada satu-satunya kamera pengawas yang tersembunyi di dalam lift tersebut. Sorot matanya seolah mampu menembus dimensi waktu, dan langsung menghujam jantung orang di balik kamera. Dia tahu aku sedang mengawasinya.
Wulan seketika diserang rasa panik yang sangat luar biasa hebat. Tindakan Ning Feng memicu ketakutan purba dalam dirinya. Ketakutan intens yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tak peduli seberapa matang persiapanmu, kau takkan bisa lari dari keputusasaan yang telah dia rancang. Wulan mendadak teringat rekaman kecelakaan maut yang menimpa Liu Haoshen beberapa hari yang lalu. Pensil jatuh, pejalan kaki tersedak, bus tingkat, hingga pecahan kaca, semuanya tampak seperti rangkaian takdir. Kejadian itu bukanlah sekadar nasib buruk, melainkan hasil dari sebuah perhitungan yang sangat amat teliti. Namun dia belum menghubungkan Ning Feng dengan pembunuh itu, karena tatapan mata mereka sangat berbeda. Saat ini, mata Ning Feng hanya menunjukkan ketenangan tanpa sedikit pun hawa membunuh yang merah. Tanpa tindakannya yang aneh, dia hanyalah karyawan biasa yang tampak lelah, dan juga mati rasa. Pukul 17:59 menit 1 detik, pintu lift VIP lantai atas terbuka. Tuan Feng, lewat sini. Asisten Wulan ternyata sudah lama menunggu kedatangan tamu yang misterius ini. Sambil membungkuk hormat, dia menuntun Ning Feng menuju ruang pertemuan yang dijaga dengan sangat ketat. Ning Feng memindai sekelilingnya. Melalui indranya, setiap sudut bahkan area buta pun dapat dia rasakan. 3 di kiri belakang, 2 di depan, 2 di lorong, dan 1 lagi tepat di pintu. Tidak heran, Wulan memang pengecut yang sangat takut mati, ejek Ning Feng di dalam hatinya. Pertahanan yang dianggap sempurna itu kini telanjang di matanya. Kekuatan keluarga Luo tidak akan berarti. Meski seluruh pengguna kekuatan berkumpul, ajal Wulan tetap tak bisa dihentikan oleh siapapun hari ini. Karena saat kematian menjemput Wulan nanti, sosok Ning Feng bahkan tidak perlu berada di sana. Tunggu sebentar. Penjaga besar di pintu menghadang Ning Feng tanpa basa-basi dan mulai menggeledah tubuhnya. Pintu berat pun terbuka. Ning Feng melangkah santai menuju jendela. Nona Wulan, senang bertemu denganmu. Katakan padaku, siapa sebenarnya sosok yang telah melenyapkan Liu Haoshen? Tanya Wulan dengan sangat waspada. Wulan menjaga jarak 2 langkah. Tubuhnya menegang, siap menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Alih-alih menjawab, Ning Feng justru memberikan sebuah pernyataan yang jauh lebih menarik sekaligus mengerikan. Dia melirik jam tangannya. Pukul 18:01 menit dan 22 detik tepat. Pernahkah kau mendengar tentang rumus kecelakaan? Tanya Ning Feng dengan tatapan mata yang sangat datar. Dia tersenyum ramah bagai kakek yang mendongeng, namun menyimpan sebuah rumus kematian yang sangat absolut. Sebuah rumus yang menghitung variabel setiap manusia dan juga benda di dunia ini tanpa sisa. Secara statistik, kematian akibat kecelakaan murni tidak mencapai 1/10 dari total kasus tahunan. Rumus ini mampu menghubungkan waktu, tempat, dan target melalui reaksi berantai yang sangat rumit sekali. Seperti efek kupu-kupu, rumus ini mengubah kebetulan menjadi sebuah keniscayaan yang sangat amat mematikan. Dengan kata lain, siapapun bisa tewas secara tidak sengaja dengan probabilitas mencapai 100% penuh. Cahaya senja jingga kemerahan menerpa tubuh Ning Feng, menciptakan bayangan panjang yang tampak sangat mencekam. Wulan yang berdiri di hadapannya mulai mengernyitkan dahi. Perasaan tidak enak mulai merayapi seluruh hatinya. Matanya memancarkan kegelisahan. Jadi, kau datang hanya untuk memberitahuku tentang semua teori omong kosong ini? Apakah kematian Liu Haoshen juga disebabkan oleh apa yang kau sebut sebagai rumus kecelakaan itu? Langkah anggun mendekat, menatap Ning Feng penuh selidik. Di matanya, pria ini hanyalah hiburan murahan belaka. Setiap ucapan Ning Feng tak bisa dipercaya. Sepertinya kau lebih memilih untuk terus bersandiwara, bisiknya tajam. Aura tegas Oulan mendadak luntur, berganti dengan pesona penggoda yang menyimpan niat mematikan. Tuk, 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 tuk. Bunyi hak tinggi menggema menusuk di ruang rapat, tepat di bawah pengawasan tajam Ning Feng. Ia mengitari mangsanya perlahan, jemari lentiknya mulai menari, membelai jas Ning Feng dengan gerakan provokatif. Jarang ada pria senekat dirimu, desisnya. Dalam hidupku, spesies yang paling kubenci adalah laki-laki, dan yang lebih menjijikan adalah pria pendusta. Kini, sosoknya telah berada tepat di belakang punggung Ning Feng. Sepasang tangan mulai merayap naik, mengincar leher sang pemuda dengan gerakan predator yang sangat tenang. Ingat, ini markas grup Luo Hao. Berbohong di sini bukanlah keputusan yang bijak bagi keselamatanmu. Oulan berjinjit pelan, membisikkan ancaman tepat di telinga Ning Feng. Detik yang mencekam pun dimulai, suasana memanas, dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Tubuh Oulan kini hampir melekat sempurna pada punggung sang pemuda. Kedua tangannya mendarat di bahu lawan. Dalam situasi ini, maut seolah tinggal sejengkal saja. Namun, Ning Feng bergeming. Hanya jemari tangan kirinya yang bergerak samar, seolah sedang menghitung mundur takdir. Inilah kekuatannya, The Accident. Kemampuan yang tak hanya memanipulasi kematian orang lain secara tak terduga, tetapi juga memungkinkannya memprediksi setiap kecelakaan fatal yang mungkin menimpa dirinya sendiri kapan saja. Seketika, gelombang informasi masa depan membanjiri benaknya. Garis nasib mulai menampakkan wujud yang nyata. Pukul 18:05 menit, detik 44.
Oulan yakin bahwa kau sedang berbohong. Pukul 18:06, detik 38. Rayuan maut dilancarkan demi melumpuhkan kewaspadaanmu. Detik 50, tangan Oulan melewati bahumu. Ia mulai mengaktifkan kekuatan tersembunyi yang sangat berbahaya. Kuku beracun mengincar nadi leher. Detik 59, kau diprediksi akan terluka parah oleh serangannya. Racun itu akan melumpuhkan syarafmu. Rangkaian probabilitas masa depan pecah dalam benak Ning Feng bagai ledakan informasi. Garis-garis takdir saling berpotongan. Tiba-tiba, sebuah jejak kaki bercahaya merah muncul di atas lantai sebagai jalur penyelamat. Waktu melambat. Di belakang sana, sorot mata Oulan berubah menjadi liar, penuh kegilaan dan haus darah. Sudah tak terhitung berapa banyak pria sombong yang awalnya meremehkannya, berakhir bersujud memohon ampun di kakinya. Dan Ning Feng takkan menjadi pengecualian. Efek racun itu akan memaksanya merangkak di bawah kaki Oulan. Pria itu akan membocorkan segalanya. Pukul 18:06 dan 56 detik. Cakar beracun itu hampir merobek kulit leher Ning Feng. Senyum sinis kemenangan mulai merekah di bibir Oulan. Ia sudah tak sabar merayakan kemenangannya. Namun, tepat saat ia mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang, Ning Feng bergerak maju dengan lincah, menghindar hanya dengan satu miringan tubuh yang sangat presisi. Serangan itu meleset telak. Oulan terpaku dengan wajah murka dan terhina, siap melancarkan serangan balasan. Tanpa menoleh sedikit pun, Ning Feng hanya mengayunkan tangan kanannya ke belakang dengan gerakan kilat. Ia mencengkram erat pergelangan tangan sang penyerang. Krak! Suara daging yang terpelintir terdengar sangat jelas. Rasa sakit menusuk hingga ke syaraf, membuat tubuh Oulan limbung. Nona Oulan, bicaralah dengan kepala dingin. Akan lebih baik jika kita duduk dan menyelesaikan urusan ini secara baik-baik. Ning Feng melepas cengkeramannya, lalu berbalik dengan tatapan dominan yang mengintimidasi sang wanita. Saat mata mereka bertemu, keberanian dan kekejaman yang tadi terpancar dari Oulan sirna tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah kebingungan mendalam dan ketakutan luar biasa terhadap sosok misterius di hadapannya. Ning Feng melemparkan senyuman tipis, senyum yang seharusnya terlihat ramah, namun terasa sangat mencekam. Di mata Oulan, itu bukanlah senyuman manusia, melainkan seringai iblis yang siap mencabik jiwanya. Latihan keras selama ini membuat Ning Feng menguasai kemampuannya dengan sempurna. Ia tahu kapan harus bergerak, perbedaan 1 mm saja bisa berarti kematian, tapi bagi Ning Feng, kesalahan adalah hal mustahil. Sejak tragedi di mana kakaknya kehilangan kendali demi menyelamatkannya, ia takkan membiarkan maut mendekat lagi. Nona Oulan, izinkan saya mengingatkan. Meskipun keamanan grup Luo sangatlah ketat dan berlapis, apakah kau yakin para penjaga di luar sana bisa mencapaimu lebih cepat daripada tanganku? Terutama jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada dirimu di dalam ruangan ini? Ning Feng membeberkan fakta dengan tenang, namun kebenaran itulah yang memicu keputusasaan dan penyesalan mendalam. Seharusnya ia tidak menemui Ning Feng sendirian, meski di wilayahnya sendiri. Oulan terdiam sejenak, menghirup napas panjang. Ia melemparkan tatapan penuh arti pada Ning Feng, lalu mengulurkan tangan, memberikan isyarat untuk memulai percakapan. Ning Feng memintanya duduk di kursi dekat jendela, sementara ia sendiri mengambil posisi tepat di hadapan wanita itu. Di antara mereka hanya ada meja kaca bundar transparan dengan penyangga logam yang memisahkan jarak. 2 gelas anggur telah disiapkan bersama 3 botol minuman keras yang baru saja dibuka segelnya. Aroma alkohol menyengat memenuhi ruangan. Ning Feng duduk condong ke depan, menatapnya dengan pandangan menyelidik yang tajam. Tatapan intens itu membuat Oulan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ia sedang duduk di atas duri. Nona Ou, sepertinya kau salah paham. Apa yang kau sebut rumus kecelakaan itu sebenarnya tidak pernah ada. Dunia ini hanya dipenuhi variabel kecelakaan tanpa batas. Tujuanku menemuimu sudah kujelaskan dengan sangat rinci di telepon. Kematian Liu Ocean memang kecelakaan, tapi itu adalah kecelakaan buatan manusia, dan target selanjutnya dari orang itu. Kurasa kau sudah bisa menebaknya. Ning Feng menyeringai misterius, suaranya merendah dengan tatapan yang semakin menusuk. Target itu adalah kau sendiri, Nona Ou. Boom! Guntur menggelegar dahsyat membelah langit di atas gedung itu. Persis seperti jantung Oulan yang kini bergetar hebat ketakutan. Gemuruh petir terus bersahutan di luar sana. Ning Feng menegakkan tubuhnya, menatap langit kelam dari balik jendela. Kilat menyambar, sementara Oulan tertunduk diam membisu. Namun tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan meledak dalam tawa yang tak terduga. Hahaha. Tawa liar itu bergema di seluruh ruang pertemuan, membuat para penjaga di luar pintu merasa sangat kebingungan. Dengan rambut yang mulai berantakan, Oulan tertawa terpingkal-pingkal sampai tubuhnya membungkuk tak terkendali. Jadi maksudmu, orang yang menghabisi Liu Ocean dengan cara yang tak terduga itu akan membunuhku dengan cara yang sama juga? Oulan mendadak berhenti tertawa, menatap Ning Feng dengan mata penuh ancaman. Niat membunuh terpancar dari matanya yang dingin dan sarkastik. Setiap kata yang ia ucapkan terasa begitu berat. Katakan padaku, Tuan Feng. Kapan tepatnya kecelakaan yang kau ramalkan itu akan menjemput ajalku?
Udara seketika membeku. Atmosfer di dalam ruang pertemuan itu berubah menjadi sangat mencekam dan berbahaya. Pukul 18:11 20 detik. Suara kucuran cairan memecah keheningan maut tersebut. Ning Feng condong ke depan, tangan kanannya memegang botol anggur dan menuangkan isinya ke gelas di depan Oulan. Cairan pekat itu meluap dari gelas, membasahi permukaan meja kaca dan mulai menetes ke lantai. Tik, tok, tik, tok. Suasana sunyi sampai tetesan terakhir dari botol itu benar-benar habis tak bersisa. Ia meletakkan botol itu kembali ke tempatnya. Perilaku aneh ini membuat dahi Oulan berkerut penuh tanda tanya. Kurasa insiden berikutnya akan terjadi hari ini. Ning Feng tersenyum tipis sambil menatap langit yang mulai menggelap. Cuaca hari ini sangat bagus. Ia bangkit dari sofa dan berdiri tegak tepat di depan jendela besar. Dari ketinggian 100 meter, ia memandang lanskap kota. Kendaraan dan pejalan kaki di bawah sana tampak sangat kecil. Meski begitu, Ning Feng bisa melihat jelas polisi lalu lintas yang sedang meniup peluit dengan tergesa-gesa. Jangan harap aku percaya pada omong kosongmu. Oulan berdiri, wajah cantiknya kini sedingin es yang membeku. Tiba-tiba, Ning Feng berbalik dengan gerakan kilat. Sebelum Oulan menyadarinya, jari pria itu sudah mendarat di dagunya. Dengan tekanan ringan, ia mengangkat wajah wanita itu. Suaranya terdengar menggoda, pilihlah satu angka, cepat. Oulan tersentak kaget dengan pergerakan mendadak itu. Ia mengernyitkan dahi dan bertanya penuh curiga, angka apa? Angka apa saja yang kau sukai? Ulang Ning Feng. Ia kemudian melepaskan cengkeramannya dari dagu Oulan dengan perlahan. Ia menghela napas panjang lalu menjawab sendiri, biarlah aku yang memilihkanmu. Bagaimana kalau angka 3? Kedengarannya bagus. Setelah berucap demikian, ia melangkah santai menuju pintu keluar di bawah tatapan Oulan yang penuh keraguan. Ia berjalan tegap meninggalkan ruangan. Di pergelangan tangannya, jam menunjukkan pukul 6:13 detik. Pergilah. Setelah kepergian Ning Feng, Oulan hanya bisa berdiri mematung di samping jendela besar itu. Asistennya datang terburu-buru bersama beberapa penjaga berbaju hitam yang langsung berdiri memberi hormat dengan patuh. Bereskan semuanya, perintahnya sambil menyilangkan tangan, mencoba membuang sisa ketegangan yang masih menghimpit dadanya. Dan kumpulkan seluruh anggota keamanan yang ada di gedung ini tepat di depan ruang pertemuan sekarang juga. Oulan teringat sesuatu yang sangat penting dan segera menghentikan asistennya yang baru saja akan melangkah pergi. Keputusannya sudah bulat. Kini, hanya dia yang tersisa di ruang rapat yang sunyi senyap itu. Langkahnya menginjak cairan yang tumpah di lantai, namun dia tak punya waktu untuk peduli sedikit pun. Alisnya berkerut menatap badai yang mulai mengamuk di luar, sambil bergumam penuh tanda tanya. Kenapa angka 3? Dia terus terbayang kata-kata terakhir Ning Feng yang penuh teka-teki misterius. Di balik jendela, derek raksasa mulai bergerak sunyi. Lengannya memanjang seperti monster baja yang terbangun. Platform itu merayap naik menuju kaca lantai teratas. Dua pekerja pemeliharaan sudah bersiap dengan peralatan lengkap. Apa Patua Zhou sanggup mengendalikan ini? Tanya salah satu pekerja, meragukan platform yang mulai bergoyang. Pekerja senior itu menoleh cemas ke arah kabin kemudi dengan wajah yang menyiratkan kekhawatiran mendalam. Harusnya aman, dia sudah minum obat. Jawabnya ragu sambil menatap awan gelap yang kian mencekam. Langit seolah akan runtuh, membuat jantung siapapun bergetar hebat saat melihat badai yang datang. Ini pekerjaan maut. Sementara itu, Ning Feng melangkah keluar dari gedung Roach dengan sangat tenang. Tepat pukul 18:15 detik, dia menghela napas dan tersenyum tipis. Jari tangan kirinya mulai mengetuk ritme. Perhitungan tak terduga dalam benaknya telah resmi dimulai sekarang. Lampu jalan berkedip redup di samping trotoar hancur. Suasana di sekitar taman bunga terasa semakin mencekam. Matanya menangkap botol cat merah. Tiba-tiba, garis cahaya merah misterius mulai menyelimuti seluruh pandangannya. Informasi masif membanjiri otaknya. Lampu jalan yang rusak di depan gedung Roche terus berkedip kacau. Retakan beton itu terlihat jelas. Tangannya langsung menyambar kaleng cat merah yang tergeletak di taman. Setelah guntur ke-9 menggelegar, dia berdiri tegak di atas ubin retak, menatap tajam ke aspal. Dengan gerakan cepat, dia mulai melukis wajah tengkorak yang mengerikan di atas permukaan jalan raya. Seorang polisi lalu lintas yang kesal karena lembur, menyaksikan aksi vandalisme itu dengan amarah memuncak. Saat polisi mencoba menghentikannya, sosok misterius itu mendorongnya dengan kekuatan yang sangat telak dan terukur. Detik berikutnya, suara kaca pecah dan benturan keras mengguncang udara dalam serangkaian kecelakaan maut. Di ketinggian, Patua Zhou yang pucat pasi sedang berjuang keras mengendalikan tuas derek yang berat. Meski sedang sakit, dia memaksakan diri bekerja demi upah tinggi yang sangat dia butuhkan saat ini. Sebagai rakyat jelata tanpa kekuatan awakening, bertahan hidup di dunia ini adalah perjuangan hidup mati. Zhou memberi kode. Dua rekannya membalas dengan isyarat bahwa operasi berbahaya ini bisa segera dimulai. Suara mesin menderu kasar. Mekanisme derek mulai berputar, menggerakkan platform maut itu menuju sasaran utama. Derek mendekat ke kaca teratas.
Tiba-tiba, guntur dahsyat meledak di langit, membuat saraf Zhou menegang hebat. Angin kencang mulai menghantam kabin secara brutal. Keringat dingin kini membanjiri dahi patua Zhou. Kilat kuning menyambar di balik awan, cahaya yang menyilaukan itu membuat pandangan Zhou mendadak menjadi gelap. Zhou memejamkan mata secara insting. Rasa sakit yang sangat tajam tiba-tiba menghunjam dadanya tanpa ampun. Mesin derek mendadak berderu kencang di luar kendali. Hal itu membuat kedua pekerja di platform panik. Badai akan datang. Sementara itu, Ning Feng masih berdiri tenang di trotoar bawah gedung Roach. Dia membungkuk perlahan dan mengambil kaleng cat merah yang sudah lama terbuang di tempat itu. Dia mengocok kaleng itu beberapa kali. Isinya ternyata masih bisa digunakan untuk menjalankan rencana gilanya. Di bawah iringan guntur, Ning Feng berdiri di posisi sempurna di atas potongan ubin yang hancur. Cat merah mulai menyemprot aspal. Dia melukis wajah tengkorak dengan kecepatan luar biasa dan gerakan artistik. Warna merah darah itu membuat lukisan tengkorak di jalanan tampak sangat aneh sekaligus sangat mengerikan. Motif tengkorak ini sangat identik dengan topeng hitam yang pernah dia gunakan dalam insiden sebelumnya. Lukisan itu seolah menjadi simbol kematian. Senyum tengkorak merah kini menatap dunia dengan penuh ejekan. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak polisi lalu lintas yang baru saja selesai mengatur arus kendaraan. Polisi itu berlari kencang, berniat menghentikan tindakan liar Ning Feng yang merusak fasilitas umum jalan. Dalam hitungan detik, polisi itu hampir saja menginjak lukisan tengkorak maut yang baru saja diselesaikan. Namun, Ning Feng seolah sudah memprediksi segalanya. Dia tetap tenang menghadapi polisi yang datang menyerangnya. Tangannya terjulur ke depan dengan ringan. Kekuatan yang tersimpan di dalamnya sanggup menghentikan siapapun. Serangan itu membuat pria berotot seberat 160 kg tersebut terpental mundur beberapa langkah. Dia tersungkur ke aspal. "Bocah tengik, beraninya kau menyerang polisi?" teriak polisi lalu lintas itu. Amarahnya berganti rasa sakit yang menghantam kesadaran. Namun, saat dia terduduk lemas. Blar ar. Ledakan keras memecah suasana, suara kaca pecah bergema dari puncak gedung grup Roche. Tepat setelah petir ke-9, sebuah bayangan terlihat jatuh. Diiringi jeritan melengking, sosok itu jatuh berputar dari ketinggian 100 meter, bagai buah busuk yang terhempas ke tanah. Tubuhnya hancur berkeping-keping, tepat di atas gambar senyum tengkorak yang baru saja dilukis oleh Ning Feng. Darah membanjiri jalanan, jasad itu terbelah menjadi 3 bagian mengerikan. Namun, di posisi berdiri Ning Feng, tak setetes darah pun mengenai bajunya. Sementara sang polisi hanya bisa terduduk lemas dengan tatapan kosong. Fokusnya teralihkan pada Ning Feng, namun pemandangan onggokan daging dan darah di depannya benar-benar melumpuhkan jiwanya. Dia terpaku, mulutnya menganga tanpa suara. Keheningan mencekam itu tiba-tiba pecah oleh bunyi klakson yang memekakan telinga. Klakson bersahutan di tengah kemacetan. Pintu mobil terbuka satu persatu, para pengemudi keluar dengan wajah penuh kengerian. Mereka semua membeku melihat tragedi itu. Mari kita putar waktu kembali, 1 menit sebelum petir ke-9 menyambar. 60 detik tersisa di ruang rapat lantai teratas markas besar grup Roche yang megah. Duduk di sofa dekat jendela, Oulan mengerutkan dahi sambil mengetukkan jarinya dengan gelisah ke meja kaca. Tuk, tuk. Angka 3. Ujung jarinya ternoda cairan, tapi dia seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kenapa Ning Feng begitu terobsesi dengan angka itu? Gumam Oulan. Kacamatanya memantulkan bayangan meja di depannya. Wajahnya terpantul di permukaan minuman. Mungkinkah kematian Liu Zichen hanyalah kecelakaan yang direncanakan oleh manusia? Oulan teringat ucapan Ning Feng. Baginya, kecelakaan bukanlah sekadar kebetulan semata, melainkan sebuah variabel yang bisa diatur. Probabilitas rendah bisa dimanipulasi melalui rumus kecelakaan yang menghubungkan waktu, tempat, dan target secara sempurna. Reaksi berantai menciptakan efek kupu-kupu yang membuat tragedi mustahil dihindari. Sesuatu yang tak mungkin kini menjadi mutlak. Peluang 0% berubah menjadi 100% kepastian. Singkatnya, siapapun bisa mati dalam sekejap tanpa diduga. Kecelakaan buatan, Oulan bergidik ngeri, matanya terbelalak saat sebuah firasat buruk menghantam jantungnya. Tunggu. Target selanjutnya. Dia langsung menoleh ke belakang dengan perasaan yang sangat tidak enak. Di luar jendela, beberapa pekerja sedang sibuk melakukan perbaikan. Brak, waktu bagi Oulan untuk berpikir telah habis. Getaran hebat mengguncang seluruh ruangan sebelum dia sempat bereaksi. Suara dentuman berat terdengar tepat di belakangnya. Oulan berbalik dan melihat platform gantung yang seharusnya terkendali, kini berayun liar tertiup angin kencang. Lengan derek itu mengamuk diterjang badai. Tanpa ampun, benda logam raksasa itu menghantam kaca jendela ruangan tersebut. Benturan itu membuat seluruh dinding kaca retak seketika. Kekuatannya begitu dahsyat hingga ruangan itu terasa akan runtuh. Di dalam kabin, operator bernama Zhou terkena serangan jantung. Kepalanya terkulai lemas di atas tuas kendali mesin. 2 pekerja logistik berpegangan erat pada tepi platform, pasrah menjadi mainan angin badai yang semakin beringas.
Lengan derek itu seolah menari di bawah kendali maut, dan target berikutnya. Nona Oulan pasti sudah menyadarinya. Targetnya adalah kau, Nona Oulan. Suara dingin Ning Feng terus terngiang-ngiang di benak wanita itu. Bisikan itu bagai pertanda dari iblis. Tiba-tiba, sebuah dentuman yang jauh lebih keras meledak tepat di depan matanya. Platform besi itu menghancurkan kaca jendela. Pecahan kaca berterbangan ke segala arah bagai hujan belati yang mematikan. Oulan segera merayap ke lantai demi menyelamatkan nyawanya. Namun, bahaya yang lebih besar mengintai dari balik punggungnya. Tanpa disadari, pengait tajam yang tergantung di bawah platform secara tak sengaja menyambar sesuatu yang fatal. Pengait itu mengunci ikat pinggang Oulan. Deru angin kencang langsung menyerbu masuk ke dalam ruang rapat yang hancur. Tidak. Dalam kepanikan luar biasa, kekuatan tersembunyi Oulan bangkit. Telinga kucing mulai muncul di kepalanya. Ekor dan cakar kucing tajam menyembul dari tubuhnya. Jemarinya kini berubah menjadi senjata pemangsa yang mengerikan. Dia mencengkeram lantai marmer dengan putus asa. Suara gesekan kuku yang memilukan bergema di seluruh ruangan. Inersia platform itu terlalu berat untuk ditahan. Angin badai seolah-olah sengaja mendorongnya menuju jurang kematian. Cairan di lantai justru membuat cengkeramannya sia-sia. Harapan terakhirnya kini malah menjadi pengkhianat terbesar. Gesekan cakarnya memicu percikan api. Api itu menyambar cairan di lantai dan membakar tangan Oulan dengan ganas. Rasa panas yang menyengat membuatnya melepaskan pegangan. Dia kehilangan semua tumpuan dan terseret menuju kehampaan. Suara ledakan itu memancing para penjaga untuk mendobrak pintu. Namun, apakah semua ini sudah terlambat? Pintu terbanting terbuka. Sosok malang terlihat tergantung mengenaskan pada kait besi tajam. Terlempar dari gedung, Oulan jatuh ke kehampaan. Tak ada tumpuan, hanya keputusasaan di matanya. Mata terbelalak penuh horor. Di detik terakhir, cakar tajamnya mencoba mencengkeram pecahan kaca. 3 jarinya menggores kaca, meninggalkan jejak luka yang dalam dan abadi. Bak burung patah sayap, ia tenggelam dalam badai malam. Penolongnya hanya diam terpaku. Mereka ragu karena sifat buruk Holland. Saat mereka sadar, maut sudah di depan mata. Berlari ke jendela pecah, mereka hanya bisa melihat sekretaris jenderal jatuh tak berdaya. Tubuhnya menghantam aspal dengan kecepatan tinggi. Hancur berkeping-keping. Tamat sudah riwayatnya. Pihak atas pasti murka. Tim keamanan gemetar ketakutan di depan jendela yang hancur itu. Satu-satunya agen dengan kemampuan terbang malah dikirim untuk menghabisi Ning Feng. Sial, tak ada yang mau mati demi dia, biarlah dia menanggung akibat dari kesombongannya sendiri. Nasib buruk akhirnya datang menjemput. Si arogan kini tak lebih dari onggokan daging. Dulu berkuasa di grup Roach, kini nyawanya melayang sia-sia dalam sekejap mata. Daging tak berbentuk kini tergeletak di jalanan depan gedung megah kebanggaannya dulu. Kait besi, percikan api, dan gravitasi maut, semuanya terjadi begitu cepat dan menyakitkan. Sebelum napas terakhir, Oulan masih terngiang-ngiang ucapan dingin dari bibir Ning Feng. Pilih satu angka. 3, angka yang bagus. Oulan baru mengerti makna mengerikan itu sekarang. Angka 3 itu adalah dendam lama. Saat Oulan mencoba merebut paksa kekuatan adik Ning Feng. Dulu, Oulan menghina dan meremehkan tangisan sang adik dengan penuh kesombongan. 3 tamparan untuk adiknya, dibalas kematian sunyi bagi si pria transparan dan Oulan. Si wanita cakar mati dalam kebingungan. Katanya kucing punya 9 nyawa, mitos belaka. Ning Feng, dengan setelan rapi, menatap jasad itu, ia tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. Ternyata tidak benar, bisiknya, lalu berbalik, menghilang di tengah kerumunan dan kemacetan kota. Tim keamanan mencarinya ke segala arah, namun sang pemangsa telah lenyap tanpa jejak. Agen-agen itu berdiri di pinggir jalan, kebingungan mencari target yang baru saja membantai bos mereka. Tak ada siapapun, hanya ada tumpukan daging hancur yang dikerubungi orang-orang yang penasaran. Setelan kerja dan kacamata rata itu menjadi bukti tragis. Semuanya telah berakhir dengan mengenaskan. Keinginan memburu musuh lenyap seketika. Hati mereka membeku, dilingkupi rasa takut yang luar biasa. Seluruh tim keamanan ada di sana, namun mereka gagal total melindungi sang pemimpin. Sekretaris utama telah tewas. Kita harus segera pergi dari kota Long sebelum terlambat. Di sebuah gang sunyi, 3 blok dari gedung, Ning Feng melepas semua penyamarannya. Wajah aslinya kembali. Pupil matanya yang merah menyala redup dalam kegelapan malam. Ia mengenakan tudung hitam dan masker, menyembunyikan identitas mautnya di balik keramaian kota. Langkahnya ringan, seolah beban berat di dadanya baru saja terangkat setelah balas dendam. Ia berhenti di depan sebuah toko, memperhatikan barang-barang di etalase dengan tatapan tenang. Ning Feng terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya sendiri sebelum melihat sesuatu yang menarik. Sebuah kue krim cantik berhiaskan buah-buahan segar menarik perhatian sang pembantai berdarah dingin. Tring. Lonceng pintu toko berbunyi. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Pelayan toko mendekat, namun tertegun saat melihat mata merah Ning Feng yang unik. Ning Feng menunjuk kue pilihannya. Yang ini? Pelayan itu langsung sigap melayani pesanannya.
Ini menu baru kami. Ning Feng menyela, bisa tulis ucapan selamat ulang tahun di atasnya? Tentu saja, Tuan. Ingin menulis apa? Beberapa menit kemudian, lonceng kembali berbunyi. Ning Feng keluar membawa kotak kue itu layaknya sebuah harta karun yang sangat berharga. Ia tampak seperti pemuda biasa yang sedang terburu-buru pulang membawa hadiah istimewa. Tak ada yang menyangka, pemuda manis ini adalah dalang dari horor berdarah 3 blok dari sana. Masalah pabrik usai. Si mata satu terpaku pada lensa pembesarnya, mengamati komponen mesin yang dipoles. Langkah kaki familiar terdengar di belakang. Ning Feng membawa kue ulang tahun. Lao Meng tertegun melihat kehadirannya. Lao Meng terkejut, namun Ning Feng menjawab tenang meski pikirannya kacau. Ia melangkah menuju tabung nutrisi raksasa. Di sana, gadis kecil terlelap, rambut peraknya berkilau. Tangan mekanis Ning Feng mengusap tabung itu lembut. Suaranya berbisik penuh kasih. Matanya tertuju pada kue di tangannya. Bungkusan dibuka perlahan, menampakkan krim putih dengan hiasan buah segar. Selamat ulang tahun, Xiao Yu. Ning Feng mengangkat kue itu perlahan. Senyum pahit terukir di wajahnya. Lao Meng memperhatikan dengan tatapan iba. Peralatan kerjanya diletakkan. Ia hanya diam menyaksikan duka yang mendalam. Hatinya tersayat. Adikmu pasti akan sembuh, hibur Lao Meng dengan pelan. Ning Feng membisu lalu meletakkan kue di antara tumpukan kue busuk. Sejak panti asuhan, mereka sebatang kara. Hanya mereka berdua yang tersisa. Gadis itu adalah satu-satunya alasan bagi Ning Feng untuk terus bertahan. Menatap kue berjamur, amarahnya bangkit. Musuh besar mulai mengintai mereka sekarang. Kelompok Luo Hao sudah terlalu lama tenang. Peringatan maut kini dikirimkan. Kondisi Xiao Yu kian memburuk. Waktu Ning Feng tidaklah banyak lagi. Benarkah ada peluang 70% baginya? Ning Feng bertanya serius. Matanya berkilat penuh harap. Lao Meng terdiam sambil mengerutkan keningnya. Syaratnya sangat mustahil. Kau harus merebut kembali kekuatan adikmu yang hilang. Rumor itu benar. Kekuatan adikmu telah dirampas secara paksa oleh musuh. Pewaris kelompok Roach adalah pelakunya. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Melawan mereka berarti memicu perang. Kelompok Roach bukanlah lawan yang mudah. Ribuan pengguna kekuatan melawanmu sendirian. Lao Meng memperingatkan bahaya maut. Mereka bagaikan naga raksasa mengerikan. Menghadapi mereka sendirian adalah kegilaan. Namun Ning Feng tersenyum haus darah. Aura kematian terpancar sangat kuat. Mereka merampas